Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara ini, acara workshop dengan SCC dengan tema Set Out Kurikulum Vitae. Jadi kita akan membahas bagaimana yang kita membuat kurikulum Vitae akan dikupas lebih banyak lebih dalam. Dan mungkin dari rekan-rekan nanti ada yang menanyakan bagaimana kekurangan dari pengalaman rekan-rekan membuat CV itu bisa ditanya di sini, dan bagaimana membuat CV yang bagus dan bisa menarik, bisa menonjol dan biasanya seperti apa. Dengan narasumber beliau Mas Taufik, senior psikolog dari SCC Engineering Career Center, dan ini momen yang cukup baik sekali untuk rekan-rekan semua menemukan CV, bagaimana bisa lulus membuat CV dan nanti di-apply di suatu perusahaan ataupun institusi. Mungkin tidak akan banyak waktu yang saya sampaikan. Kita akan menggunakan waktu mungkin kita 2 jam ya, nanti kurang lebihnya nanti tanggung jawab Mas Taufik untuk memanage dan saya berikan sepenuhnya waktunya Mas Taufik. Untuk itu selamat. Terima kasih. Ini selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah mari kita berdoa lebih dahulu ya supaya diberi kemudahan, lancar, manfaat, berkah untuk kita dan orang-orang yang kita sayangi. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Udah makan belum? Nah, ini kuliah apa libur apa? Kuliah. Tapi nggak boleh tuh? Nah, ya. Jangan lebih dari 3. Oke, nah kita di sini akan bahas tentang CV gitu, ya, akan bahas tentang CV. Nanti silakan oleh-oleh dan sebagainya. Kalau yang sudah punya boleh dikeluarkan. Ya, ada yang di sini yang belum punya? Belum pernah bikin CV ada? Dan sudah semua ya? Oh, belum tahu benar nggak? Tapi sudah punya ya? Apa? Ketikan judulnya kurikulum vitae gitu, atau biodata diri atau sebagainya udah ya? Oke, bagus ya, karena penting ya itu harus diupdate gitu. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak ajak kenalan dulu ya. Oke, karena kelas kita intensif gitu ya. Nah, jadi kita harus saling mengenal ya. Oke, saya kenalkan diri saya dulu. Ada yang pernah ketemu saya mungkin? Pernah? Udah? Pernah? Terus sekarang ya? Saya kira orang lihat di TV atau apa. Saya mau tanya TV mana gitu yang nyiarin saya. Saya aja belum pernah ya. Oke. Nah, saya dari SCC ya. Saya seorang psikolog. Nah, nama saya Taufik Ahmad Dwi Putro, biasa dipanggil Taufik. Ya. Panggilnya Taufik aja, Pak Mas aja. Di sini S1 semua, apa SD S2? Apa S3? Atau S yang lain mungkin. Oke, saya dari Sleman. Ini nomor HP dan email kalau teman-teman mau kirim cerpen apa hubungannya ya. Mau email-emailan boleh. Saya seorang psikolog, trainer dan konselor. Ya, kalau di Indonesia itu psikolog ada 3 bidang ya. Psikolog ya, bukan psikologi ya. Psikolog ada 3, pendidikan, klinis, satu lagi industri organisasi. Ya, saya yang industri dan organisasi. Ya, psikolog industri dan organisasi. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu tentang saya? Oke, bisa nanti santai saja. Kita karena forumnya kecil begitu, jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Ya. Kadang kalau saya nggak ditanya itu lupa, ya. Kadang saya nggak ditanya lupa, jadi silakan tanya. Oke ya. Oke, cukup ya sesi narsisnya. Ya. Oke, saya ingin kenalan sama teman-teman dulu. Silahkan sebutkan nama panjang, kemudian nama sifat, nama panggilan diikuti satu kata sifat yang diawali dengan huruf yang sama dengan huruf awal nama panggilannya. Bingung ya, benar? Jadi misal Taufik T kan, Taufik tampan, ya. Harus sifat positif, ya. Oke, jadi silahkan perkenalan diri, sifat positif, kemudian
fakultas teknik ya, prodinya prodi apa, jurusan prodi apa, kemudian dari S1 atau S2, kemudian asal daerah. Oke ya, sambil berdiri. Ya, jadi teman-teman bayangkan kalau ini situasi seleksi ya, jadi udah bayangkan kalau seleksi harus menampilkan diri seperti apa, gitu ya. Kan tadi saya sudah ya, saya Taufik Ahmad Dutro, silakan panggil Taufik tampan, ya, dari seorang psikolog dari SCC. Oke, silakan Mbak. Dulu. Langsung jalan dulu, itu kayaknya rumah-rumahnya di bawah semua ya. Nama saya Eva Aminazati, panggilannya Eva. Sifatnya elegan. Oh, elegan. Bukan elegan ya. Ya. Dari Fakultas MIPA, jurusan Elektronika dan Informasi. Asalnya dari Lombok. Oke, Lombok ya. Elin ya, tangga ya berarti ya. Oke. Lanjut. Eva, elegan. Perkenalkan, nama saya Dewi Retno Sari, biasa dipanggil Retno. Mungkin Retno rada malu deh. Yang positif ya, yang positif, rada positif gitu. Rada rapi. Oke, boleh. Dari Teknologi Informasi S1. Retno ya, oke. Lanjut. Selamat siang semuanya. Siap. Saya Eka Noviana Humayro. Nama panggilannya Eka. Sifatnya elok mungkin. Elok. Terus dari jurusan Teknik Geologi, aslinya dari Kebumen. Kebumen, cakep ya. Cakep Kebumen. Jangan GR dulu ya. Oke, lanjut. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Zarkasi. Panggilannya Amri. Asal dari jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UM. Nama positifnya aktif. Aktif ya. Saya berasal dari Pak Prabu Mulik, Sumatera Selatan. Terima kasih. Sama-sama. Fisikanya sulit, teknik sulit ya. Teknik fisika saya nggak kebayang. Makanya saya masuk psikologi ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Adi Sawal Malak, panggil Adi, dari jurusan Teknik Fisika juga. Asalnya dari Jogja. Dari Jogja. Adi. Agak pendek, agak tinggi, Yang positif yang mungkin. agak tampan. Oh, ya. Boleh lah. Ada tampan boleh lah. Lanjut, Adi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mahyu Araska, biasa dipanggil Aka. Berasal dari teknik sipil, asal dari Bengkulu, Sumatera. Asik. Asik ya. Ini kayaknya hurufnya A semua ya. Ya, asik, oke. Lanjut. Oke, terima kasih ya. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Eko Wisnu Prananto, biasa dipanggil Eko. Asal saya dari Salatiga. Saya dari jurusan Teknik Sipil tahun 2012. Arti hidup saya itu emang kreatif. Oh, emang kreatif. Oh, gitu. oke. Masih. Tepuk tangan untuk teman-teman semua ya. Kayaknya isinya semua A sama E ya. Oh, 1 R ya. Oh ya, selain itu A sama E. Nah, mungkin janjian. Oke, nah hari ini kita akan bicara tentang stand up kurikulum vitae. Ya, silahkan sekali lagi yang punya CV boleh dikeluarkan. Ya, kalau nggak punya ya tidak apa-apa. Nah, nanti ada beberapa tips, tapi sebagai awalan, saya pengen tanya dulu ke teman-teman, fungsi CV itu apa sih sebenarnya? Kok sampai dibikin seri seperti ini? Yuk, siapa berpendapat? Kok harus bikin CV itu apa manfaatnya? CV kan itu fungsinya adalah untuk menggambarkan diri seseorang, jadi identitas secara tertulis gitu sebelum orang itu berkenalan. Oke, formal enggak sifatnya? Formal Ya. Oke, jadi perkenalannya dalam konteks formal ya. Oke, good, bagus. Lanjut, yang lain mungkin ada pendapat? Apa itu CV dan kok penting sampai ada sharing kayak gini? Yuk, silakan. Mungkin kalau dalam konteks penyaringan gitu Pak. Mungkin kalau CV menurut saya sebagai awal, karena nggak mungkin dari sekian banyak orang dikumpulkan untuk
istilahnya wawancara satu persatu gitu. Iya. Mungkin dari CV ini bisa dipilih mungkin yang ini cocok, ini kayaknya mungkin gitu sih. Oke, jadi dari penyaringan awal ya. Iya. Nah, cocok nggak ya? Dari mananya kok bisa tahu ini cocok nggak? Isinya itu mungkin. Isinya ya, bukan fotonya ya. Tergantung. Saya foto menipu ya. Kamera 360 orangnya kayak apa ya? Kayak keluarnya kayak apa gitu ya. Oke, masuk penyaringan. Yang lain mungkin punya pendapat, silakan. Apa manfaat CV? Yang Putri itu? Oh ya Putri. Boleh. Untuk mengetahui secara cepat dan ringkas tentang seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Oke, untuk mengetahui secara cepat karena benar ketika untuk seleksi ya penyaringan itu kan nggak mungkin perusahaan wawancara satu persatu atau membaca rapot dari SD, SMP, SMA, jasa, skripsi, tesis dibaca semua kan nggak mungkin ya. Jadi CV adalah dokumen formal yang itu berguna untuk apa? Memperkenalkan diri. Kalau dalam konteks seleksi itu saya nyebutnya itu untuk jual diri gitu. Jadi kalau misal SPG itu menawarkan ada mobil kan pakai selebaran gitu kan, spesifikasi, dimensi, mesin gitu kan, dan sebagainya. Nah ini CV itu gunanya juga seperti itu. Ya, jadi sebagai awalan, kira-kira kalau membaca CV itu tertarik atau enggak? Makanya tadi kan, oh ya ini masuk atau enggak? Masuk atau enggak itu definisinya banyak banget. Bisa jadi fotonya, bisa jadi kompetensinya kan gitu. Bisa jadi lihat S1 teknik UGM, wah UGM langsung dimasukkan. Bisa jadi MIPA UGM langsung masuk, bisa jadi kayak masuk S1 teknik Untumu, bisa Universitas Tugu Muda gitu. Tapi nggak ada ya Tugu Muda Untumu itu kok di kan nggak tahu. Jadi seperti itu CV. Pun kadang ya dalam kenyataannya CV terkadang tidak dibaca. Misal CV-nya 5 lembar gitu, efektif nggak kira-kira? Enggak, itu bikin CV apa bikin cerpen gitu kan. CV itu kan singkat saja, 1 atau 2 ya, 2 kalau saya prefernya gitu kan. Kalau 1 kok apa hidup kita selama belasan tahun kok cuma dituliskan dalam 1 lembar ya, 2 lembar lah, tapi jangan lebih ya untuk CV untuk seleksi ya, kecuali biodata diri profesional ya, kita diminta untuk mengisi acara untuk sebagai profesional gitu kan, itu beda lagi ya. Tapi untuk seleksi bikin singkat ya. Isikan informasi yang relevan, nanti kita akan bahas. Tapi itu teman-teman bayangannya, pentingnya CV di situ. Jadi teman-teman bisa saja IP-nya 4,5 ya. Kuliahnya 2,5 tahun 2,5 tahun DD ya. Kuliahnya cepat gitu, tapi ketika CV-nya tidak menunjukkan kelebihan ya, bisa jadi justru kalah sama ya orang biasa-biasa saja, tapi CV-nya bagus itu, bikin orang senang, atraktif ya. Makanya ini kita judul stand out itu kan berserakan itu dalam kumpulan, terus ada yang mencuat gitu kan, nah kita coba begini, apakah 100% efektif? Belum tentu, tetapi kan namanya kita juga mencoba kan. Kadang-kadang kan bayangan teman-teman, ada yang pernah ikut seleksi? Nah ya, pernah ikut seleksi apa? Beasiswa. Berapa yang apply? Tahu nggak? Ratusan. Iya. Ratusan ya yang diambil? 10, 20, 30? 10 ya. Oke, dari 100-an 10. Mungkin nggak dipilih satu-satu. Ya mungkin kalau kurang kerjaan ya. Tapi seringkali bayangin kalau yang apply itu 18.000 misalnya, kalau apply BUMN itu mau dijadi satu-satu kan belum tentu juga. Bikin stand out dari apanya? Bisa dari isinya, bisa dari jenis kertasnya misalnya gitu kan. Yang lain pakai kertas HVS putih, kita pakai kertas koran gitu. Beda sendiri kan? Nah tapi yang positif ya, beda sendiri kita kucek-kucek dikasih menyan itu kan. Menyan nih gimana ya? Stand out juga ya, tapi akhirnya dikeluarkan ya. Stand outnya yang positif, tapi itu prinsipnya stand out ya. Karena kadang lupa ini saya bawa beberapa contoh ini dari saya ngajar mengembang diri juga di universitas swasta di Jogja gitu, kebetulan ya. Nah di sini ada beberapa, ya, ada yang seperti ini bagus-bagus, ada yang kurang, ada yang beda-beda kan. Suruh minta, ada yang seperti ini macam-macam. Anak teknik informatika. Nah, kita bisa lihat. Kira-kira kalau misal kan tumbuhan kayak gini,
Apa yang membuat kita pertama kali tertarik? Jujur saja. Ya warna, tampilan. Itu salah satu kuncinya itu. Ya. Tapi kalau teman-teman pakai font TNR Times New Roman 12 gitu kan, buram bolak-balik diperkecil gitu kan. Oh, meskipun isinya itu oral presentation loh, di mana gitu kan, ikut research di mana di Alaska, di Kutub Selatan itu, ya nggak mungkin dibaca. Ya, mungkin tapi kemungkinannya kecil sekali. Ya. Oke, nah itu sebagai gambaran. Nah, ini contohnya. Nah, menurut ini ya, ada biasanya begini yang langsung itu ketika menghadapi wawancara, kemudian nanti psikotes sama CV, biasanya 3 besarnya. Ya. Nah, satu atau apa itu sih tadi sudah kita bahas, satu atau dua summary atau apa ya, rangkuman dari skill, kemudian experience, pengalaman, dan juga pendidikannya apa, baik formal maupun non formal. Ya, pastikan yang ditulis itu yang selaras atau sesuai. Diprioritaskan yang selaras dulu, karena teknik ikut pelatihan apa gitu kan, yang berhubungan dengan pekerjaan yang di-apply. Nah, tujuannya adalah ya ini untuk apa, memberi gambaran singkat. Ya, karena biasanya CV juga akan digunakan oleh pihak perusahaan untuk apa? Untuk panduan wawancara. Jadi di sini sudah disebutkan pernah jadi ketua Karang Taruna, gitu kan? Di mana ya? Bisa ditanya di situ. Oke, jadi hal-hal yang menarik atau positif dari kita silahkan ditonjolkan. Nah, simple tapi kaya. Ya. Artinya apa? Isinya sedikit tapi berbobot. Ya. Isinya sedikit tapi berbobot. Kira-kira lomba balap karung, lomba makan kerupuk itu kira-kira disampaikan nggak? Hah? Nggak usah. Kecuali tingkat nasional, tingkat internasional, ya kan? Melawan orang Afrika gitu bisa menang balap karung luar biasa loh. Nah, isi semua pertanyaan. Jadi ada 2 jenis CV kalau misalnya teman-teman. Jadi CV ini nanti bisa kita kreasikan ketika CV-nya itu bebas. Tapi ada 2 jenis CV. Biasanya perusahaan itu ada yang sudah menyediakan, kita tinggal isi, atau ada yang enggak. Ya, biasanya itu ada yang silahkan mengisi data diri atau biodata atau daftar yang hidup, sudah ada blankonya. Ya, tinggal kita download, isi, silahkan diisi. Ya, silahkan diisi. Pastikan tidak ada kolom yang kosong. Kecuali belum nikah ya jangan terus ditulis istri siapa, bikin-bikin itu nggak usah ya. Tapi yang bisa diisi maksimalkan, termasuk di situ hobi ya. Masuk di situ mungkin hobi, kemudian pengalaman kerja, magang dan sebagainya sampai hal-hal yang kecil. Minatnya itu kadang gini, minat olahraga, kemudian di bidang sosial, sampai detail kayak gitu. Silahkan diisi, ya karena bisa jadi itu sebagai pertimbangan. Oke. Kemudian, nah, oke. Ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Boleh, silahkan tanya. Kalau nggak dipancing, saya soalnya sering lupa, jadi silahkan tanya. Oke ya. Nah, prinsipnya itu. Saya ada beberapa tips untuk teman-teman. Oke, ini bisa kita lewati ya. Nah, boleh apa saja, mau yang seperti ini, mau seperti ini. Ini nggak kelihatan ya namanya di kamera ya. Seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, ini aja mungkin ngirit ya printernya ya, atau mahasiswa atau mau seperti ini silahkan ya. Tapi yang penting adalah harus ada personal data dan contact information. Saya beberapa menunggu di situ alternatif, tapi saya pengen lihat usianya berapa, nggak ada apa tempat tanggal lahir. Scouting misalnya mungkin dia nggak dilahirkan ya, terjunkan ke dunia mungkin ya, nggak tahu. Nah, ya jadi harus ada personal data yang harus dicantumkan. Ya, jadi ini penting. Kemudian pendidikan dan kualifikasi. Pendidikan itu baik formal maupun informal. Pertanyaannya bisa Mas, dari SD, TK atau cukup dari S1? Kira-kira gimana? Satu? Kira-kira? Dari mana kita sampaikannya? Ayo, berpendapat. Kalau misal teman-teman sebagai seleksinya nih, yang seleksi psikolog kita dari perusahaan, ya kira-kira
gimana? Dari TK bahkan playgroupnya ditulis gitu kan? Atau dari S1 saja atau SMA saja? Hah? S1. Datang langsung ke S1 ya. Oh, Oke. Oke. Gimana? SD? Nah, tidak ada ketentuannya ya mau apa. Tetapi kalau saran saya mending karena kita halamannya pendek lebih baik singkat saja dari S1. SMA boleh, tapi kalau SD, SMP itu mending nggak usah. Kecuali teman-teman merasa bahwa itu adalah hal yang menonjol yang teman-teman miliki. Misal SD-nya pernah di Alaska gitu kan, di Zimbabwe itu kan jarang, gitu. Silahkan dituliskan. Oke ya. Jadi kita harus pilih-pilih juga karena stand jualan kita kan terbatas. Harus kita pilih apa contoh-contoh kompetensi kita itu yang mana yang kira-kira bisa membuat orang itu tertarik gitu. Oke, silakan. Kecuali kalau di situ sudah ada formnya ya dari SD, SMP itu harus diisi. Tapi kalau tidak, teman-teman sebaiknya dari S1 aja atau SMA. Kalau pendidikan terakhir S1 ya SMA-nya ditulis tidak apa. Itu ya. Oke, kemudian pengalaman kerja ya, pengalaman kerja. Tidak harus kerja yang menghasilkan uang. Ya, sekali lagi tidak harus pekerjaan yang menghasilkan uang. Ketika itu pekerjaan yang membuat teman-teman itu apa ya? Melakukan apa sesuatu aktivitas yang itu mendukung pekerjaan yang dilamar, silakan. Ya, entah itu asisten proyek, ngajar atau penelitian dan sebagainya, atau ikut lomba dan sebagainya. Nanti silakan dipilih-pilih, Mak, ini termasuk pengalaman kerja atau pendidikan, silakan dipilih. Kalau contoh seperti berwirausaha itu gimana, Pak? Berwirausaha silakan sampaikan saja. Walaupun kita sendiri, maksudnya itu proyek kita sendiri. Nggak apa-apa, gitu, ya. nggak apa-apa, sampaikan saja. Jadi banyak hal yang sebenarnya bagus di kita tapi kita ragu masukkan. Asalkan itu real dan kita bisa ditanyai, kita bisa menjawab pertanyaannya. Ya, kadang kan wawancara kadang unik ya. Ini apa ini jualan apa ya? Jualan Oppo water gitu kan yang bisa bensin water gitu kan. Ya, pasti ditanyai apa ya. Kemudian termasuk juga apakah harus pengalaman tuh yang ada sertifikatnya. Kira-kira gimana? Nggak harus apa. Soalnya saya yakin mahasiswa UGM itu banyak pencapaian yang itu tidak disertifikatkan, gitu. Ya, tidak disertifikatkan. Biasanya kalau yang ngumpulin sertifikat itu mah karena pengalamannya dikit, gitu, dikumpul-kumpulin, gitu. Ya, tapi saya yakin banyak di antara kita itu yang punya pencapaian tapi tidak ada sertifikat. Silakan, jika itu real ya, saya disampaikan. Tapi juga harus siap-siap kalau nanti misal pas wawancara ditanyai kita harus punya buktinya. Buktinya kan macam-macam, bisa teman-teman bawa fotonya boleh, fotonya di print nggak masalah. Misal pernah kemana gitu presentasi, terus ininya hilang gitu kan, kita bisa bawa buktinya apa, nggak harus sertifikat. Misal apa, okatnya gitu kan, free pass-nya itu atau fotonya silakan. Ya, jadi seperti itu. Oke, iman-iman kalau apa ya, iman-iman sayang ya kalau misal hal-hal seperti itu dihilangkan. Kemudian pastikan kalau skillnya banyak banget, ya. Pastikan yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Misal ya, Mas Aska, ya Mas Aska kan teknik ya, mau daftar sebagai apa engineer gitu kan di perusahaan. Padahal Mas Aska itu hobi masak. Wah, pernah ikut master chef gitu kan, dapat sertifikasi masak, kira-kira dimasukkan nggak? Wah, dilema loh. Sertifikasi masaknya udah bintang 6. Dimasukkan nggak kira-kira? Kalau punya skill yang lain yang sesuai dengan mendukung pekerjaan, silakan tidak usah dimasukkan. Kalau itu skill satu-satunya ya, nah kosongnya. Mas, mana misalnya juara 1 OSM Pertamina gitu, artinya nggak ada yang relevan dong dengan pekerjaan. Soalnya kan cuma mengerjakan soal itu. Nah, sama kayak masak tadi. Kalau misal ya kita punya skills yang lain, silakan itu nanti prioritasnya kan karena space-nya kan terbatas. Tapi kalau misal tidak ada skill yang lain atau skill cuma sedikit satu itu bisa dimasukkan. Tidak apa. Jadi relevan atau enggak itu tidak hanya konteks teknis loh ya. Tapi misal lomba OSN juara itu, mesti yang baca berarti pintar loh. Ya itu kan nggak termasuk kemampuan. Skillsnya apa? Bukan skill menulis, bahkan itu cuma tulis, bukan skill itu yang dilihat.
Jadi kan juga kemampuan berpikirnya juga. Gitu. Ya, jadi kalau misal teman-teman punya banyak sekali, termasuk juga pengalaman gitu kan, panitiaan, seminar dan sebagainya, jangan ditulis semua, pilih yang beberapa. Misalnya tingkat RT, RW, kelurahan, kabupaten, provinsi, ya pilih yang provinsi-provinsi kan, RT-nya nggak usah. Seperti itu, ya. Jadi jangan ditulis semua, tapi dipilih yang paling sesuai. Kalau adanya cuma itu beda kasus itu, daripada kosong. Ya, dan gambaran ya, di situ. Gimana? Untuk prestasi lebih baik dimasukkan ke Apa? skills, prestasi lomba itu. Ke skills apa work history? Nah, experience? dimasukkan nanti kalau misal teman-teman punya banyak seperti itu, karena nggak semua orang punya ya. Jadi teman-teman bisa dimasukkan bikin sendiri. Karena kan CV kan kita sendiri. Nanti nggak cuma education, tapi bisa nih academic achievement, ya, atau academic experience bisa juga dimasukkan. Tapi kalau nggak punya pencapaian ya jangan nulis, masa nulis judul kosong gitu ya. Jadi ini kan terserah kita. Nah itu yang saya tadi sampaikan, ini sarana jual diri. Ya, tidak harus persis orang lain. Kalau misal kita jarang organisasi, padahal nggak pernah, tapi yang kita tonjolkan apa? Juara OSN, juara ini, macam-macam. Silakan ditampilkan di situ. Pencapaian. Boleh. Kalau misalnya awal masuk kuliah kan pasti banyak organisasinya, lama-lama tersaring. Misalnya pernah organisasi ini tapi cuma dalam waktu setahun, apakah perlu disebutkan atau nggak usah? Kalau misal di situ ada formnya, ya ada tabelnya, silakan teman-teman sampaikan nggak apa-apa. Tapi kalau misal nggak apa-apa, organisasi mahasiswa mau berapa tahun? 5 tahun. Ya kan, ya udah nggak apa-apa 1 tahun, nggak apa-apa. It's okay. Gitu. Nanti biasanya kan kalau misal kita kurang menonjol di situ, silahkan tonjolkan ya. Lain misal, saya cuma 1 tahun jadi staff pula gitu kan. Ya jadi apa? Misal istilahnya itu lupa saya. General Affair. Apa itu? Pembantu umum, ya kan? Sesi pihak kiri, ya. Dulunya General Affair, gitu kan? Pembantu umum. Nah, kok kurang menonjol? Pasti kan kita punya hal yang menonjol yang lain. Karena apa? Ketika kita itu apa? Seksi dari penyaringan, ya. Yang disaring itu tidak hanya dari satu sisi, bisa jadi dari akademiknya, bisa jadi pengalaman organisasi atau sosialnya, bisa jadi pengalaman apa? Bisnisnya bisa jadi. Oke. Jadi seperti itu. Ya, karena kan ya ada sih tapi mungkin jarang ya akademik tinggi, organisasi juga tinggi kan biasanya. Nah ini pinter-pinternya kita menyampaikan. Misal saya punya IPK 3,99, bisa dikasih di depan sini kemudian di bold, silakan. Nggak apa-apa, nggak ada yang ini. Jadi ketika orang dia tuh langsung mau pergi 4,5. Oh ternyata masa studi. Ya, itu ya. Jadi silakan pun kalau IP-nya 275 ya nggak usah di-put. Kalau bisa dibikin miring, disilang gitu. Ya enggak kan gitu. Ya. Tapi silakan teman-teman tonjolkan sendiri. Nah makanya kesulitan ketika saya di SCC banyak sekali yang konseling gitu. Mungkin teman-teman masih mahasiswa banyak yang konseling itu dia bingung setelah lulus mau ditampilkan apa di CV, organisasi enggak, prestasi akademik ya enggak, gitu. Apa terus apa di CV? Nah mungkin teman-teman masih jangan sampai itu terjadi. Nah kalau itu sudah terjadi, terus gimana mas? Ya itu terus saya bilang, kamu ikut aja organisasi apa? Sosial, nirlaba, membuka kasus mancing gitu kan, kasus mancing gitu kan, ikut aja. Kayak motor gitu, jangan ya. Oke, jadi jangan mas. Kalau misalnya ada lamaran minimal IPK 3, kalau kita memang di bawah 3 itu memang harus minder, nggak boleh apply atau coba-coba apply meski Mau kita ada prestasi lain. Mau coba-coba juga boleh, tapi menurut saya itu kan biasanya by system terus nanti kita langsung. Ya, tapi kalau mau coba-coba nggak apa-apa, nggak ada yang nyalain kok, nggak ada penalti kok. Jadi by system nggak melihat prestasi-prestasi lain, hanya ada IPK langsung di. Tergantung perusahaannya, kan ada yang biasanya itu tukang administrasi itu cuma masukin ke data kan, dia masukin data kan ya sudah datanya kekak ya sudah. Iya. Karena seperti itu. Tapi kalau perusahaan besar kan seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk scouting atau apa gitu, misal masuk tapi kan scouting biasanya IPK cuma sedikit itu biasanya kan dilihat. Tapi kalau untuk yang bareng-bareng itu ya sudah biasanya by system nanti. Apalagi kita masukinnya itu online di komputer gitu, di web seperti itu. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi IPK itu memang penting ya sebagai kunci sebenarnya. Jadi
apakah yang 3,9 pasti diterima, yang 3,05 enggak? Belum tentu juga. Bisa jadi yang 3,05 itu kenapa kok dia bisa 3,05? Kenapa? Ya karena dia harus banding pulang lah, harus kerja lah, dan sebagainya. Tapi justru dari situ kelihatan ya kerja kerasnya dari John dan macam. Yang 39 datang pakai mobil, semua sudah disiapkan, ya pasti beda. Pasti itu benar. Tapi kalau misal sudah di bawah syarat ya sudah, mau pengalaman kayak apa ya sulit sekali, jarang sekali bisa masuk. Jadi silakan diamankan. Terus yang lulus 3,5 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun itu diperhatikan atau enggak? Pasti semuanya hal itu diperhatikan. Jadi yang 5 tahun itu di belakangin gitu, dibanding. Ya semua diperhatikan, saya nggak bisa bilang di belakangin, di depannya, di sampingin, di atasin enggak. Tapi itu pasti semua diperhatikan. Yang pasti kan biasanya ada masa studi maksimalnya ya 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Biasanya kan S1 kan 5 tahun. Ya, jadi nanti yang 3,5 sama 4,5 ya bisa selesai. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Oh iya. Oke. Nah, personal data dan kontak informasi ya. Pastikan ada fotonya. Ya. Fotonya yang terbaru. Ya, yang terbaru. Kemudian full name, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia. Ya, kemudian kontak yang bisa dihubungi. Ya, yang masih emailnya email alay silahkan diganti. Ya, khusus sudah daftar kerja aja nggak apa-apa. Ya, silahkan diganti. Oke, syukur-syukur bagus kalau kan UGM ada UGM.mail ya. Nah itu akan lebih eye catching. Padahal nggak pernah dibuka. Ya nggak apa-apa. Tapi sebelum masukkan itu pastikan dulu masih hidup loh ya. Apa emailnya itu ya. Jangan-jangan udah kita masukin situ nggak bisa dibuka kan rugi. Oke. Nah ini yang sering kelewatan juga bagus kayak gini tapi ternyata malah kok nggak ada ini ya apanya bisa kayak gini nggak ada tempat tanggal lahir usia nggak ada. Saya tahu ini usianya 40-50 tahun nggak tahu. Jangan-jangan ini fotonya masih muda tapi diambil 45 tahun yang lalu kan nggak tahu. Ya jadi justru basic informasi ini jangan sampai lupa. Kita bisa berkreasi apapun posisinya silakan ya asal tidak ada larangan loh ya dari perusahaan. Silakan berkreasi tapi personal data jangan lupa. Apalagi email sama nomor HP. Nah kalau kita diterima gimana bisa menghubunginya misalnya. Oke. Yang standar aja. Ini oke. Kemudian edukasi dan kualifikasi yang atas sendiri itu yang terbaru atau yang pertama. Misal kita harus lulus SD, SMP, SMA, S1 itu yang atas sendiri yang mana gitu. Atau misal akademik, pengalaman akademik gitu ya, presentasi setiap tahun kita presentasi 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Yang atas sendiri yang 2000 kecil itu apa ya 2015. Iya, yang terbaru di atas. Ya, biasakan itu seperti itu. Ya, tapi konsisten ya dari awal seperti itu ya nanti pengalaman yang lain juga seperti itu. Jadi yang terbaru yang di atas. Kemudian jika masih ada tempat silakan ditulis karena kalau SMA, SMP itu kan ya rata-rata 3 tahun lah ya. Kecuali akselerasi 2 tahun. Nah, kalau kuliah kan beda-beda, ada yang 3,5, ada yang 4,5, gitu, ada yang 5,5, ada yang selamanya. Nah, jadi kita tulis juga tahun berapa sampai berapa. Ya, 2011 sampai 2012. Boleh tulis seperti itu. Nah, kemudian IPK. Jangan lupa ya, karena biasanya ini jadi hal yang kecil tapi kadang itu tadi kalau misalnya teman-teman merasa itu wow, silahkan ditampilkan besar, kalau perlu ditambah kurung cum laude gitu kan. Boleh, nggak ada larangan kok. Oke. Kemudian pengalaman kerja atau pengalaman kerja atau yang sudah pernah dilakukan. Misal saya kan psikologi yang bantu di biro konsultasi gitu kan, bantu seleksi tes dan sebagainya. Kalau teknik ya, misal ada proyek, ada jaga warnet, ada yang informatika ya, pengalaman kerjanya apa jaga warnet gitu. Sesuai nggak kira-kira sama pekerjaannya gitu. Tapi harus juga. Tapi kalau misal nggak ada yang lain gimana mas? Ya sudah dimasukkan kalau
Kalau misal mengajar sosial bagaimana? Gak apa-apa dimasukkan juga. Karena ya kita harus kalau saya senang ya setinggi apapun tuh ada sentuhan-sentuhan sosialnya gitu. Jadi akan jadi nilai plus karena nggak lupa dengan apa? Dengan ya sesama, dengan sosial. Mas ngajar di kali Code kan, sambil renang ngajarnya loh di kali Code. Nah itu bisa disampaikan. Kalau banyak silakan dipilih yang menurut teman-teman paling sesuai dengan pekerjaan yang akan didaftar dituju, ya. Kemudian yang paling menggambarkan Anda. Misal pun tidak sesuai, tidak relevan, tetapi itu wow banget, silakan tidak apa. Karena tidak ada batasan di sini. Cuma masalah kalau banyak kan kita harus pilih-pilih. Ya. Nah pilih-pilih itu terserah teman-teman. Yang mana mungkin saya juara OSN nasional itu biasa aja, kan? Bisa jadi ya, nggak penting ini. Bisa jadi. Tapi bagi orang lain nggak juara aja, ikut daftar aja udah dimasukkan mendaftar di daftar OSN. Ya. Oke, yang ini ditanyakan? Ya silakan dikira-kira maksimal 2 halaman. Jadi lebih baik teman-teman tulis semua dulu. Ya jangan dipilih dulu di awal, tulis semua dulu. Apa ditulis semua dulu. Nanti kalau sudah kumpul kan baru dihapus. Lebih gampang, ya. Dibatasi aja yang misal saat kuliah lah, berarti 4 tahun terakhir lah ya. SMP udah nggak usah. Anggota OSIS SMP, anggota OSIS SMA. Kejadian loh kayak gitu. Saking nggak adanya ini, saking nggak adanya apa? Pengalaman. Ya. Ya gimana ya, tapi ya jangan sampai itu terjadi. Oke. Kemudian skills yang relevan. Contohnya pelatihan. Misal anak komputer, kemudian ada sertifikasi untuk apa ya? Linux misalnya gitu, ada ya? Nah, kayak gitu, atau pernah sertifikasi untuk membuat robot atau apa, itu silahkan disampaikan, relevan skill ya. Tapi kalau misal tidak sesuai, tergantung kayak fisiknya tadi itu. Kalau misal itu wow, bisa teman-teman tuliskan, tidak ada batasan di sini. Tapi akan lebih baik ketika itu apa ya, sesuai dengan pekerjaan yang dituju. Yang ditanyakan, nah ini macam-macam ya, programming, misalnya pelatihan MS Word, pelatihan unggah mandiri di perpus pusat gitu kan. Kira-kira gimana? Teman-teman silakan menilai sendiri. Ya, kemudian communication skill, public speaking kah, dan sebagainya. Mas, untuk TOEFL apa tulis di sini? Nah, TOEFL nanti biasanya teman-teman bisa bikin kolom sendiri. Bisa penguasaan bahasa, bisa. Ya, penguasaan bahasa. Enggak di sini, Pak. Mau dimasukkan sini nggak apa-apa. Sendiri juga Pak. Sendiri nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau TOEFL-nya menonjol silahkan dibikin yang menonjol, bikin sendiri gitu kan. Atau bahasanya lebih dari satu, lebih baik dipisah. Ya, tapi kalau udah pas-pasan, TOEFL 390. Nah itu ya nggak usah ditulis. Sama sih seperti apa pertanyaannya tentang TOEFL atau enggak kemampuan bahasa Inggrisnya itu gimana, kan biasanya ditaruh apa ada file ataupun atau yang dokumen kayak gitu. Nah, itu perlu atau mungkin kayak kemampuan bahasa yang lainnya gitu. Kalau karena pernah ada yang ngasih tahu gitu kalau misal kemampuan bahasa Inggris itu kan kita wajib punya semuanya gitu, nggak usah ditulis kecuali kamu punya kemampuan bahasa lainnya seperti misal Jepang atau Jerman gitu baru ditulis, itu boleh kayak gitu. Ya, nggak ada ketentuan sih. Tetapi kalau misal teman-teman punya skor TOEFL yang wow, misal 650, iman kalau nggak ditulis. Nggak apa-apa. Nah, kemampuan bahasa Inggris juga bisa ditunjukkan dengan CV-nya itu yang bahasa Inggris. Ya kan, CV bahasa Inggris. Selama di situ tidak ada ketentuan loh ya, harus bahasa apa gitu, silakan teman-teman kalau mau bahasa Inggris. Karena itu juga, itu kan namanya first impression ya. Dari pertama bahasa Inggris, asumsinya kan harusnya ya, pintar bahasa Inggris. Ya lah, itu dari awal, nggak usah pakai TOEFL. Kalau kita misal punya TOEFL 650, itu kan tinggi ya, tinggi sekali ya, silakan teman-teman tuliskan. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak ada. Tapi kalau misal mau bikin kolom sendiri, bahasanya lebih dari satu. Ya, penguasaan bahasa cuma Inggris saja ya, bisa dimasukkan ke yang lain. Ya. Karena space kita itu ya banyak, jadi teman-teman arrange sendiri. Pasti nanti kurang biasanya dua tempat, 2 halaman. Oke. Seperti itu. Ya, bahasa apa ya? Bahasa Arab juga.
Ya, yang kira-kira kita bisa beneran ya ini saya. Oke. Nah, tadi misal ditumpukan, kemudian pengen menonjol tadi kan, yang pertama kali terlihat apanya sebelum kontennya? Tampilan fisiknya, ya, tampilan atau fisiknya bisa jenis kertas, warna kertasnya, gram apa yang berbeda itu sangat berpengaruh. Karena kan nanti ya, misalnya teman-teman sekarang terpikir kira-kira punya perusahaan terus mau nyeleksi gitu, wah, waduh, tumpuk banyak gini, wah gimana ya? Kan gini, ini ada yang printernya rusak ya, jadi stand out tuh gitu. Tapi stand outnya yang positif ya, oke, yang positif. Tapi kan kadang teman-teman bayangkan sebagai seorang untuk menyeleksi, ya harus ngambil berapa itu dalam waktu yang singkat, nggak cepat. Kalau IPK-nya bagus jangan dikasih halaman kedua, halaman pertama gitu. Jadi gini itu langsung kelihatan. Pernah ke Amerika, itu jangan kasih halaman kedua, halaman pertama. Ya, tapi organisasinya ya dikasih kedua. Tapi kalau akademinya biasa saja, organisasinya pernah jadi BEM TAN UGM misalnya atau BEM seluruh Indonesia, ditaruh di awal. Karena kan kadang nggak juga ini. Nah kita kan pakai asumsi, misal saya jadi yang buat, saya kira-kira bagusnya gimana? Kan nggak ada kertasnya harus kayak apa gitu kan? Tadi itu kan pakai kardus gitu kan, beda sendiri. Tok apa gitu? Kita pakai kardus. Ya. Ya, atraktif layout, ya. Boleh. Teman-teman bisa seperti ini ya. Itu main bagus. Nama ini di sini. Ini kan layout. Ya kan? Cuma masalah ini usianya berapa nggak ada, balik lagi dari tadi itu cuma nggak ada. Oke, jadi layout silahkan teman-teman bisa nanti bisa googling banyak kan. Ya, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan di dunia yang semacam entertainment seperti itu kan lebih terbuka ya bentuknya ya. Mau dikasih gambar macam-macam asalkan itu mendukung ya. Asalkan itu mendukung. Oke. Jadi teman-teman nanti habis baca terus lihat apa ya? Oh, bagusnya gini loh. Gitu. Oke ya. Kemudian bedakan antara misal ini judul, ini subjudul, ini isi. Kan ada yang fontnya tuh sama semua ya. Apa dari biodata teman-teman fontnya sama semua gitu kan. Ini tuh gabungannya gimana, nggak ada spasi dan sebagainya ya. Ya mungkin kan fontnya dibesarkan, dibold, hal-hal sederhana kayak gitu. Silakan teman-teman nanti. Makanya bikin CV itu susah-susah gampang. Misal besok harus apply gitu kan, yang bikinnya jangan 5 menit sebelumnya. Pasti banyak informasi yang miss, apalagi salah ketik dan semua itu harus dihindari salah ketik. Masa untuk CV 2 halaman kok salah ketik, ya gitu. Kemudian nanti makanya mulai dari sekarang sebelum lulus teman-teman udah bikin, terus silahkan direview setiap 6 bulan sekali, silahkan diupdate. Ada pengalaman baru kah, mungkin ini sudah nggak relevan, silahkan diganti sama yang lebih baru dan sebagainya. Jadi diupdate terus, nggak satu malam jadi. Kalau satu malam jadi biasanya lupa, seringkali lupa, atau ada ketikan yang salah dan sebagainya. Ya. Jadi sangat deadline besok akhir bulan ya teman-teman harus bikin dari sekarang, misalnya dituliskan semua gitu kan, dicek lagi, tuliskan lagi, cek lagi dan sebagainya seperti itu. Ya, karena itu stand kita. Ya, tempat kita cuma segitu, cuma berapa dua halaman itu jangan sampai itu hilang. Nah ini kan kelihatan, oh ya ini ada project member, ini besar, ini kecil. Oh ada warna hijau, apa hijaunya? Jadi ada apa? Memberitahu gitu, mana judul, mana subjudul, mana judul, mana subjudul, kan kelihatan. Tapi kalau misalnya cuma lurus saja. Tapi kan ini warnanya kuning, kelihatan nggak kelihatan dari jauh. Nah itu juga harus kita terima. Nah hal kecil namanya kita berusaha semaksimal mungkin ya, karena kita nggak tahu siapa yang mau buka tempat kita. Karena hal-hal detail seperti itu bisa menentukan. Yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Oke. Nah kemudian CV itu sekali lagi itu formal, profesional dokumen ya. Jadi hilangkan font atau warna yang eksentrik. Misalnya pakai font yang gini-gini itu sampai namanya aja sulit. Namanya siapa itu? Dia pakai yang standar aja. Kalau TNR Calibri sudah biasa pakai Kangdia gitu kan. Tapi tetap enak dibaca dan formal.
Ya. Oke. Nah, kemudian tidak lebih dari 1 atau 2, kalau saya prefernya 2 ya. Tadi saya prefernya 2, karena kalau 1 tuh kelihatan masuk hidup kita GM, masuk GM cuma 1 lembar misalnya gitu kan. Tapi kalau bingung lagi ya Mas, yuk page setupnya ya, dibikin 5 gitu kan, jadi 2 lembar. Terserah, tapi pas silakan dicari ya, bisa ya, bisa seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke. Kemudian mudah dikontak atau dihubungi. Ya, mudah dikontak atau dihubungi ya. Jadi entah itu di pool, entah itu di agak besar atau bagaimana, silakan. Jadi itu kita tonjolkan. Nanti ditonjolkan itu seperti apa Mas? Akan kelihatan ketika teman sudah dibuat, di print, nanti dilihat. Kalau nggak di print kadang kita nggak tahu ya. Jadi silahkan di print kemudian dilihat gimana ya, enak dilihatnya ya. Enak dilihatnya ya. Karena ya pertama kali itu pasti fisik dulu kan, dilihat dulu kan, menarik gitu kan. Kan dari CV itu kelihatan niat atau enggak bikinnya. Ada yang CV itu kertasnya lecek gitu ya, nggak tahu ya. Mungkin pagi-pagi ya ngeprintnya seadanya, pakai kertas bolak-balik bekas skripsi. Jangan ya, jangan. Mas, ya, kan bentar lagi saya juga ada mau daftar, tapi CV-nya online Mas sebenarnya. Apa di-upload gitu? Apakah untuk seleksinya sendiri itu biasanya penyeleksi akan di-print di pilih seperti ini atau yang di komputer itu? Nah, kalau di situ sudah ada daftar riwayat hidup, saya menyarankan lebih baik itu yang di-print, nggak bisa itu di-print yang untuk dibawa. Nggak, maksudnya ngumpulinnya bentuknya uploadan Mas. Maksudnya nah itu ya tergantung, itu nanti dilihat. ya. Biasanya gimana kalau bisa? Biasanya macam-macam. Macam. Tergantung. Tapi kalau misal online gitu biasanya cuma submit kok. Iya. Maksudnya penyeleksinya juga soft itu aja yang dilihat. Kalau kayak gitu kan tinggal apa disortir gitu oke. Tapi kadang-kadang kayak gitu terus nanti di-print dibawa pas seleksi. Bagian sih kayak gitu, karena pas seleksi itu tetap biasanya harus bawa. Nah, harus bawanya itu kita nggak beda screen tapi dari yang itu di-print. Biasanya seperti itu. Termasuk kan surat rekomendasi dan sebagainya biasanya sudah ada formatnya. Ada yang mau ditanya? Yang Putri? Mas, pengalaman magang itu perlu dimasukin atau enggak? Kira-kira gimana? Iya. Iya, itu jawabannya. Yang dimasukkan. Semester 7 ini biasanya magang itu perlu dimasukin. Perlu dimasukkan. Perlu dimasukkan. Artinya prinsipnya gini teman-teman. Jika itu mendukung, kira-kira mendukung dan menambah nilai jual Anda. Jadi kan jual diri. Sorry, di sensor ya. Jadi kalau itu menambah nilai Anda, silakan dimasukkan. Tapi magangnya misal magangnya di KUI Mas, Kantor Usaha Internasional, OIA, UGM gitu kan, bahkan agak beda sama teknik, nggak apa-apa masukkan aja. Karena nilai plusnya adalah dia bisa bekerja di luar apa? Di luar kompetensinya sebagai seorang calon engineer misalnya itu bisa masuk, nggak masalah. Artinya ya benar skill itu harus yang relevan, tapi kadang beberapa hal itu yang di luar itu menunjukkan bahwa kita itu ada keluasan apa? Keluasan pengetahuan, gitu kan? Keluasan pengalaman, keluasan kemampuan. Mengajar sosial tadi kan juga gitu. Teknik fisika ngajarnya apa? Ngajarnya bahasa Indonesia, apa hubungannya gitu kan? Bahasa Indonesia pakai angka. Tapi itu kan menunjukkan apa hal lain dari diri kita, kemampuan lain, juga pengalaman yang lain, skill set. Trade off yang baik itu lulus 4 tahun nggak kumlot atau lulus 4,5 tahun tapi kumlot? Semua ada plus minusnya. Semua ada. Apa? Tergantung perusahaan atau apa? Nanti tergantung. Kalau misalkan kita carinya pas wawancara ya, ini kok bisa 5 tahun, kenapa? Kita kan gali pas wawancara. 5 tahun, oh ternyata 1 tahunnya dia ke luar negeri dan lupa cuti, gitu kan? Jadi semuanya jadi dihitung apa masa studi. Itu sering terjadi kayak gitu. Ya, tapi kalau atau juga yang lain 5 tahun dia harus kerja dulu, harus magang ya di luar. Jadi ada beberapa ngulang. Dan kita lihat misal ada kerja kerasnya, ada dia kemampuan bagi waktu dan sebagainya bisa juga masuk. Daripada 3,5 tahun tidak ada pengalaman akademik, tidak ada pengalaman apa, pengalaman organisasi dan sebagainya, ini malah meragukan karena dia selama ini hidup tidak di dunia nyata, ya. Tapi hidup di dunia apa ya, anak berantah yang semuanya enak gitu.
Nah kan kita banyak pertimbangan. Nah, nggak usah mikir itu. Aduh, saya mau lulus sekarang apa tahun depan ya? Nggak usah. Kalau udah waktunya lulus ya silahkan lulus saja. Nggak usah nunggu-nunggu. Ya, itu pasti semua ada pertimbangannya. Ya, itu pasti semua ada pertimbangannya. Nah, ini baik atau buruk ya. Kalau kita semakin kita itu berpikiran bahwa kira-kira saya ini baik nggak ya? Saya ini buruk nggak ya? Kira-kira perusahaan saya jelek nggak ya? Bagusnya gimana? Kita banyak mikir kayak itu, malah justru kita nggak bergerak. Karena semuanya itu pasti ada plus minusnya. Karena kita itu apa? Tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kok lulus cepat kenapa? Kok lulus lama kenapa? Kok IPK-nya 4,5 kenapa? Kok IPK-nya 275 kenapa? Ya kan? Kalau ada reasoningnya, kenapa tidak? Ya. Jadi jangan kita terbebani dengan pikiran-pikiran bagaimana ya? Udah, pokoknya kita do the best aja. Ya, do the best aja. Kadang-kadang kita mikir kayak gitu mah justru nggak move on loh, kalau masing-masing tuh. Aduh, kok temannya Pak belum pada lulus ya? Pak lulus sendiri sudah 4 tahun, waduh gak enak, ya nambah semester lagi ya, KKN lagi gitu kan. Gitu ya. Udah. Saya tuh punya teman ya, di teknik sipil dulu, teman SMA saya. Satu kelas, 1, semester 1, 2, 3. Teknik sipil dia, IP-nya 4,0 UGM. Ya, maka dia nggak mungkin, wah temennya nggak ada yang 4 ya, tak kurangin aja lah. Nanti ini seleksinya mah penasaran, kamu anaknya dosen ya, aku yang punya UGM ya. Nah itu kan seperti itu. Nah itu teman saya, Pak teman, kita juga bertanya, dia makan apa ya? Kayaknya makannya penggaris, salah gitu kan. Yes, kalau itu sudah terjadi silahkan diteruskan saja, nggak usah ragu-ragu. Termasuk juga ada beberapa orang itu yang terlalu cemas, itu pengalaman pas konseling. Mas saya itu lulusnya cepat, organisasi banyak, ya semuanya bagus. Ini saya kalau wawancara saya nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab gimana. Ini kamu beneran nggak? Ya saya aja saya itu udah nggak usah takut ya. Yang lain itu banyak, kalau dia itu nggak underperform, nggak di bawah rata-rata, ini dia di atas kok malah takut kan, kebalik. Ya, jadi kalau itu pengalaman benar, silahkan tuliskan. Jangan sampai yang ditulis ini itu hal yang pura-pura aja. Misal seringkali saya temui sekarang ya, gara-gara itu ada acara di TV My Trip itu kan, My Adventure itu kan. Terus sekarang tuh hobi itu banyak, bisa traveling. Coba dicek. Ya dulu tuh 5 tahun yang lalu jarang yang hobinya traveling. Sekarang itu hobinya traveling, ya, traveling gara-gara film itu. Ya. Tapi teman-teman ketika mengisi seperti itu kan bagian dari sini. Hobi, preferensi, itu hal yang penting, minat itu hal yang penting. Biasanya kesalahannya itu terus diisi asal-asal, Padahal bisa jadi itu sebagai penentu, kita nggak pernah tahu. Misal di tulisan teman-teman tenis ya, suka tenis, bisa jadi tinggal 5 orang, cuma diambil 2. Wah ini sama semua nih, tapi yang satunya nggak suka olahraga, yang satunya nggak suka ini, cuma satu tenis tuh. Kita tahun depan tuh ada ini ya antar BUMN tuh ada kayak itu, terus dia dimasukkan. Bisa jadi pengalaman tuh yang cerita kakak kelas saya sendiri beneran ya, masuk tuh karena tenis. Jadi kerja Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tuh latihan, udah digaji ya nggak masalah, karena itu bisa jadi nilai, itu hobi. Jangan harus biar keren berkuda. Naik berkuda kapan terakhir? 10 tahun yang lalu naik andong gitu. Ya, jadi hal yang berbeda, tetapi ya harus real, karena ini CV itu ya diri kita gitu. Jadi banyak terus yang bepergian. Kapan terakhir bepergian? 2 tahun yang lalu. Hobi kok 2 tahun yang lalu ini gitu. Hobi itu harusnya kan ya sering gitu kan, bisa shopping, shoppingnya mana? Keranggan, tapi apa ya. Artinya kalau teman-teman hobi melakukan sesuatu, silakan dilakukan. Berani yang namanya CV. Kadang seperti itu kan kita nggak pernah tahu. Salah satunya CV kan untuk panduan wawancara ya, salah satunya ya. Dan biasanya kan mau tanya apa terserah yang tanya. Mau tanya dari mana silahkan, tergantungnya. Jadi silahkan tulis yang benar-benar terjadi. Berkuda. Terakhir 5 tahun yang saat saya TK di Tawangmangu itu kan berkuda terus dari sama ininya. Gitu ya. Jadi kan hal-hal kecil seperti itu yang jangan sampai kita cuma 2 halaman jangan sampai kita asal-asalan, jangan sampai seperti itu. Otomotif itu ya kita harus tahu
otomotif apa, otomotif. Kita bisa cerita. Kemudian, nah, silakan karena space-nya terbatas, silakan hilangkan atau kurangi informasi yang tidak perlu atau yang kurang perlu. Ya. Tapi ini sukaan sih dia, kesukaan teman-teman. Silakan kalau mau ditulis ya monggo enggak ya. Silakan. Misalkan hindari meletakkan judul kurikulum titik, gitu kan. Bisa kan langsung seperti ini, Tresna, langsung nama, bisa, oke, dan sebagainya. Tapi kalau misal di situ formal ya bisa ditulis, atau misal di situ sudah ada formnya ya, katanya Mas Taufik hindari yang tidak berguna, gitu kan. Udah ada formnya, kita harus sendiri, namanya dulu dihapus, nama dihapus gitu ya, jangan. Nah, jadi ya semua ada batas-batasnya, gitu kan. Terus bias stand up apa? Biodatanya di halaman kedua, gitu kan. Jadi yang pertama itu pengalaman kerja dulu. Pengalaman kerja siapa gitu kan? Namanya di sini kasih bintang, nama saya di belakang. Di belakang. Ya boleh sih ya. Kalau mau coba-coba boleh juga, tapi saya belum pernah nemui kayak gitu, tapi boleh juga. Di belakang sini, saya lupa menyantumkan. Akan tunggu 1 minggu lagi. Setelah bubar perusahaannya ya. Oke. Ya. Kemudian strukturnya jelas, mana judul, gitu-gitulah. Bisa teman-teman belajar sendiri, akan lebih enak kalau misal teman-teman punya itu terus enggak. Nanti sih kalau kita ngecek punya kita sendiri biasanya kan udah puas ya, sudah bagus. Ditukar lah sama temennya, nanti dikomentari sama temennya. Ya, nggak usah diupload di medsos, nggak usah. Ya, nanti kalau ada hater kan kita malah sakit hati. Sama teman sendiri aja kan dikoreksi. Teman kita kan tahu itu yang dulu itu kamu ditangkap polisi tuh, maksudnya ternyata salah tangkap itu kan pengalaman akademik. Nah, tekankan pada pengalaman-pengalaman yang itu relevan atau itu wow banget, tadi sudah saya bahas ya, wow banget ya. Nah, kalau misal ini belum punya pengalaman profesional gimana? Professional experience ya silahkan tuliskan magang ya, pekerjaan magang, bantu lab lah, kemudian asisten dosen. Saya tahu kan di UGM asisten dosen kan gak harus formal ya, kadang kan informal kan, fotokopi, nyuci mobil itu enggak sama kayak gitu ya. Artinya kan banyak yang itu tidak formal gitu loh. Kalau asisten dosen kan mungkin kalau asisten lab kan mungkin ada SK-nya dan sebagainya. Tapi kalau misal yang bantu ngetik, kemudian kita brief, bantu proofreading, jurnal dosen itu kan juga kita bantu, ya kan? Dan kita nggak ada sertifikatnya itu bisa kita tuliskan. Siapa tahu kita sama dosennya pintar bahasa Inggrisnya ya kan? Siapa tahu ya kan? Tapi kebanyakan sih balik ya. Nah, ada banyak pelatihan. Ya, teman-teman di sini ada yang pernah ikut training pelatihan? Ada yang belum pernah ikut training? Kalau belum pernah ini bisa dimasukkan. Bingung ya, ini udah nabung 1 dicatat. Jadi pentingnya teman-teman punya CV dan mengupdate adalah ketika teman-teman tuh punya pengalaman baru langsung tulis. Karena sekali lagi banyak pencapaian, banyak pengalaman yang itu tidak ada buktinya. Sertifikat atau apa gitu kadang nggak ada fotonya dan sebagainya, ada nggak ada. Takutnya kalau misal S1 4,5 tahun gitu kan, bikinnya langsung 1 malam tuh banyak. Semester 1 kita pernah bantu ini, semester 2 ini, dan kan kita lupa gitu. Nah, jadi lebih baik teman-teman sekarang ini PR-nya selama susun atau CV nggak usah di-cut dulu, nggak usah 2 halaman dulu, bikin sebanyak-banyaknya dulu, ngekatnya nanti di akhir. Tapi untuk membuat fokus silahkan fokuskan pengalaman selama S1 lah. Kecuali waktu SMA atau SMP itu ada yang wow banget ya, wow banget, misal bawa lari obor olimpiade gitu ya. Enggak semuanya ya. Siapa tahu ada ya, nah itu bisa ditulis kan nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman merasa itu membantu loh ya, tapi kalau hubungannya gitu ya sudah nggak usah. Ya, kemudian relevant trainingnya banyak sekali. Silahkan pilih dulu prioritas yang itu relevan. Kalau semuanya relevan, pilih yang skalanya itu
paling nasional dulu, atau ada internasional lebih baik, atau kalau ada sertifikasinya, sertifikasi profesi itu, sertifikasi profesi itu diutamakan. Jadi kita pilih dulu ya, training skalanya himpunan mahasiswa jurusan itu ya, di akhir-akhir ya. Gitu. Kecuali himpunan mahasiswa jurusan mengundangnya Bill Gates itu kan wah, bisa ya. Jadi silakan dicek. Ada yang mau ditanya dulu? Jadi setiap CV isinya akan berbeda, setiap orang isinya akan berbeda, ya, akan berbeda. Kalau ada yang sering presentasi ke luar negeri itu dimasukkan mana kira-kira? Atau publikasi penelitian itu masukkan mana kira-kira? Ditulis nggak kira-kira? Ditulis. Meskipun itu, wah mas tapi kan nggak sesuai dengan pekerjaan saya, nggak apa-apa. Itu kalau bagi saya itu sayang kalau dibiarkan. Kalau publikasi loh ya, atau oral presentasi lisan gitu di luar negeri, bisa kan ditulis. Ya, iman sayang, karena itu ya itu meskipun tidak secara langsung relevan dengan pekerjaannya, tapi itu menunjukkan oh ya pas jadi mahasiswa ini jadi mahasiswa yang baik dan benar kan gitu. Ada presentasi, ada ini, saya oh dimasukkan di mana ya mas? Bisa kita bikin sini sendiri kan, academic achievement and publication gitu. Silahkan ditulis di situ. Oke, kita ini sendiri aja bikin sendiri aja. Kemudian bikin pengalaman kerja itu sesuai dengan tahun. Itu bisa seperti itu. Surveyor apa gitu kan bisa dimasukkan. Ya. Artinya pekerjaan itu jangan jangan fokus pada bekerja itu harus di kantor, harus pakai seragam, harus berangkat jam 8, itu enggak harus di situ. Tapi by project itu bisa dimasukkan, ya bisa dimasukkan. Ada yang ditanya? Yang Putri, diam aja. Kira-kira gimana? Mau tanya Pak? Enggak ya? Oke, jika punya kemampuan komputer bisa dimasukkan di situ. Ya. Tapi yang ini loh ya, yang beda dari yang lain. Kan ada hal yang biasa, ada hal yang kalau hal biasa itu kalau kita punya itu biasa, tapi nggak punya itu namanya kurang gitu kan. Misal bahasa Inggris itu harusnya ya kayak gitu kan, hal yang bisa bahasa Inggris itu biasa. Tapi kalau misal nggak bisa bahasa Inggris itu kelemahan kan gitu. Nah, termasuk computer skills, MS Word, PowerPoint itu ya nggak usah dimasukkan. Tapi kalau misal punya kemampuan yang lain, ya, skills yang lain di luar itu bisa dimasukkan. Contohnya apa? Apa misalnya? 3D design. Hah? 3D design. 3D design ya bisa. Apa lagi bisa? Hacking gitu. Wah gitu ya. Sebagainya silakan. Atau yang Erins punya punya skill yang lain silakan. Bikin robot, quadcopter atau apa gitu kan. Bisa dimasukkan di situ. Dan kemudian kalau misal kita menyampaikan skill, nah kalau ada sertifikat, kemudian di sertifikat itu disebutkan ya, misal nilai atau poin gitu, kita bisa sampaikan di situ. Kita bisa sampaikan di situ. Misalkan pelatihan ini bagus atau lulus dengan pujian, lulus dengan makian gitu. Kalau bagus ya, kalau nggak lulus ya nggak usah dimasukkan itu. Ya karena ini kan kok CV itu bagus-bagus semua. Ya memang itu kan pentingnya CV kan di situ. Tuh. Ketika orang baca itu langsung tertarik gitu. Langsung tertarik. Nah, makanya kalau sudah nulis itu silahkan di print. Ya jangan cuma di komputer aja, di laptop terus di printnya pas mau apply itu biasanya nanti nemuin kesalahan sih, ternyata ininya menceng loh, ternyata ini kurang ini gitu, kayak gitu. Jadi silakan update kemudian print, coret-coret, update lagi print dan sebagainya. Ada kertas kuning itu yang bagus itu kan, bisa beli di Kokma itu kan, yang kuning kayak soal pernyataan itu loh, kan itu bisa bagus.
tapi tintanya jangan kuning nanti. Di bawahnya ada bintangnya loh. Jika ingin membaca silakan celup di cairan. Nah, itu stand out sih ya, tapi ya kamu jangan nilai sendiri. Oke. Nah, kemudian ketika kita daftar suatu pekerjaan, apakah CV yang digunakan ke setiap lamaran yang kita lamar itu atau pekerjaan yang kita lamar itu sama CV-nya? Hah? Gimana kira? Nah, Eka ya? Eko ya? Eka ya? Gimana Eka? Sama atau beda? Misal kita mau ada bacaan ABC, CV-nya kira-kira sama nggak? Ke A, ke B, ke C? Tergantung posisi yang dilalui sih, yang juga menyesuaikan juga kan. Tadi kan kita sudah menulis semuanya, maksudnya pengalaman kita juga tentang skill kita, penghargaan apa kayak gitu. Terus tergantung nanti mau ngelamarnya ke posisi yang dilamar itu apa, nanti menyesuaikan itu apa, if kontennya itu menyesuaikan juga. Ya. Mau ada? Iya, sama-sama. Oh sama, namanya Eki. Budi. Namanya siapa? Budi. Oh Budi. Namanya? Wiwi. Tiwi kan? Agnes ya. A semua banyak A. Oke, nah ya gitu. Jadi bisa berbeda. Apalagi untuk tipe pekerjaan yang udah kita ada dua lowongan, satu dosen, satu engineer gitu kan. Nah pasti kalau yang engineer kita udah oral presentasinya udah 10 misalnya. Sergap banget ya kan? 10 nih, kita bisa kurangi. Tapi yang dosen, nah harus itu dituliskan semua. Tergantung purpose-nya, tujuannya. Nah, makanya ini namanya personalize. Kita personalisasi ya. Kita modifikasi agar sesuai dengan tujuan. Bisa jadi seperti teman-teman. Halaman pertama isinya, kalau di biodata jelas ya. Saya nggak menyalahkan biodata di halaman kedua enggak. Ya. Artinya data demografis itu harus ada, jangan sampai nggak ada. Dan itu di depan, ya jangan di belakang. Ya. Tapi kalau misal teman-teman habis data demografis apa ya? Oh ya bisa studinya, ya latar belakang pendidikan, silakan taruh di depan. Kemudian itu apa ya? Pengalaman kerja dulu, apa pengalaman kerja atau magang atau pengalaman akademik? Mana dulu? Silakan teman-teman yang menimbang jualan saya bagus yang mana nih? Kasih depan, gitu kan? Oh akademik saya lebih menonjol, kasih depan. Kemudian kalau kerja saya yang lebih menonjol misalkan dikasih depan. Kalau nggak ada yang menonjol gimana? Halaman depan kosongin aja. Ya enggak, itu harus kita isi, gitu kan? Itu harus kita isi. Ya, lalu kemudian kalau ada space bisa dimasukkan tadi hobi, minat dan sebagainya. Karena sekali lagi hal itu kecil-kecil tapi bisa beralih. Kadang itu menentukan untuk versi tingkat akhir. Ya, itu dari itu. Ada yang pernah nulis CV-nya ada ini belum? Ada yang punya CV loh, di sini udah punya CV semua ya? Yang belum, jujur aja yang belum bikin CV siapa? Angkat tangan yang belum punya, angkat tangan. Yang lain sudah ya? Ya. Nah, habis ini bikin CV ya? Ya, bikin, harus bikin CV ya. Nah, kemudian dicek yang sudah punya CV sudah memasukkan referensi belum? Ada yang sudah? Oh ya, gak kepikiran ya? Nah, sebenarnya referensi ini bisa sebagai nilai tambah buat apa? Untuk menunjukkan kalau oh ya kita pernah bekerjasama dengan orang-orang tertentu gitu kan, yang itu menambah nilai jual kita. Misal kerja dengan apa ya di situ pernah bekerjasama dengan profesor siapa gitu, bisa dituliskan di situ, ya bisa dituliskan di situ. Referensi gitu kan. Jika ada pertanyaan atau apa silahkan teman-teman bisa bikin kata-kata sendiri, sambungkan nama orang yang bersangkutan. Asisten dosen yang bersangkutan. Teman-teman pernah magang atau kerja ya, pimpinan kerja yang ada di situ. Tapi harus izin dulu sama orangnya gitu. Jangan wah yang ini siapa ya? DPA udah. Ya, ternyata kita lulus DPA-nya pensiun. Kita nggak bilang ke DPA-nya, tiba-tiba kami dari perusahaan ABCDF ini salah satu mahasiswa itu udah apa mas itu bukan mahasiswa saya, malah repot gitu kan. Oke.
Jadi silakan cantumkan referensi, tetapi minta izin dulu. Ya, minta izin. Jarang biasanya yang bikin kayak gini. Tapi ini penting untuk dilakukan. Nah, setelah semua tadi sudah diramu ya, mulai dari data personal, data biografi tadi, demografis tadi, kemudian pendidikan, pengalaman kerja, ya, kemudian skills, ya, pelatihan-pelatihan sertifikasi yang diikuti, ya, kemudian hobi, minat dan sebagainya sudah ditutup dengan referensi. Teman-teman tinggal baca lagi. Kira bagus atau enggak? Layoutnya kemudian. Untuk referensi apakah sendiri atau mungkin di pengalaman kerja tadi, mungkin bekerja ini dengan siapa? Nah, kalau bagusnya kalau referensi sendiri karena di situ kan ada kontak nomor HP-nya. Oh, tapi kalau misalnya itu bisa jadi jualan, ya. Bisa pernah penelitian dengan Harvard Medical School, gitu kan? Nah, ini eman-eman kalau apa eman-eman? Sayang kalau nggak dicantumin, misalkan dicantumin di situ. Pernah penelitian di bawah supervisi profesor, doktor, insinyur, haji, wow, macam-macam itu panjang. Silahkan kalau misal itu teman-teman rasa apa ya, menjual, ya, menambah nilai, kan bebas. Tapi itu bukan referensi, referensinya adalah referensi itu nanti harus ada nama dan kontak yang dihubungi. Karena fungsinya referensi apa sih sebenarnya? Memastikan gitu. Ya, ketika nanti bingung, wah gimana ya, cek dua ini. Nah, biasanya ketika menghadapi seperti itu perusahaan akan menghubungi referensinya. Siapa gitu. Jadi kita harus selalu dihubungi, enggak juga. Tapi kalau misal bingung gitu, itu akan menghubungi. Jadi kita penting untuk minta izin dulu, Pak, saya mau mencantumkan nomor HP dan email yang ini, boleh nggak Pak? Oh silakan, bisa. Boleh, ini saya untuk keperluan mendaftar ini. Jadi suatu ketika nanti ada pihak yang perusahaan untuk menanya, Pak, boleh nggak? Oh boleh, bekerja, misal gitu kan? Udah. Pastikan dosennya itu tahu nama kita. Kita siapa ya? Dekan teknik ya sekarang. Pak, saya mahasiswa Bapak loh. Tapi beda ini nggak kenal ya. Bisa. Karena nanti ketika ditanya situ pasti akan ditanya bagaimana kerjanya ini anak yang bersangkutan ini. Gimana Pak, pernah Pak di sini sebutkan pernah menjadi asisten Bapak di mata kuliah ini. Yang katanya ini 2 tahun berturut-turut. Gimana Pak prosesnya? Jadi ditanya seperti itu. Oke, jadi pasti tanya. Boleh mau 1, 2 boleh, tapi nggak usah banyak 10 gitu. Semua dosen disebutin ya nggak usah. Berapa aja 1 ke 2. Nah, boleh dari lingkungan akademisi, boleh kalau misalnya teman-teman profesi itu ya pekerjaan. Dan kemudian disampaikan juga posisinya apa, misal ya, apalagi yang pekerjaan tadi kan bisa manajer apa di, nah itu kan itu bisa, atau CEO di CEO Anet dan sebagainya. Silakan teman-teman tulis. Yang pasti bukan hanya posisinya saja yang harus istilahnya yang harus bagus itu, tapi beliau mengenal kita itu juga yang penting. Jangan salaman sekali ya terus habis itu kenal itu sama-sama Budi Korita profesor itu kasih referensi ya lo kita kenal beliau belum kenal kita ya waduh ya. Jadi yang harus tahu kita. Jadi karena apa, karena yang akan ditanya nanti kompetensinya ya, kompetensi ini IPK-nya bagus, penelitiannya banyak, ini kak gimana kok bisa kita ditanya seperti itu ya. Karena sering terjadi kita daftarnya apa kemudian masuknya di nah itu bisa terjadi seperti itu. Nah pertimbangannya perusahaan banyak. CV ini hanya salah satunya. Ada pertanyaan, Mas, kalau CV-nya sudah bagus seperti yang disarankan oleh ECC, apakah pasti diterima? Jawabannya tidak. Nah, langsung pada pulang nggak jadi. Tapi tidak ada jaminan. Tetapi teman-teman, kita bikin stand up aja tidak ada jaminan, apalagi bikin biasa-biasa saja. Jadi ada 2 aspek ya. Pertama itu layout, tapi kalau tidak diimbangi dengan konten yang baik sama saja. Ya, jadi wah bagus ada glitternya itu kan, glow in the dark, terus nyala itu. Ada nggak pikiran gitu? Pakai kita yang mana? Jadi kalau kita bayangannya kalau perusahaannya itu mati lampu, ya, aduh masih harus nyari CV 1 lagi. Ya, tiba-tiba mati lampu terus jatuh, wah ya.
Kepikiran nggak gitu? Saya kepikiran bagusan nih, bisa jadi ya. Jadi pas seleksi itu kita cari kabelnya, kita matiin gitu sekali. Nah, kalau misal itu secara layout bagus itu, tapi tidak diimbangi konten ya sama aja. Nah, tapi kok biasa banget ya, ya sudah. Tapi pun kalau misal kontennya bagus, tetapi sulit dibaca, printnya hampir habis, garis-garis gitu kan, nggak dibaca ya, wah sulit itu. Kan karena kan kita baca cepat ya. Saking wah kok nggak dibaca, ya kok nggak kelihatan ya sudah. Manusiawi. Jadi teman-teman coba bayangkan kalau jadi orang yang harus mengambil beberapa di antara tumbukan, apa yang perlu diperhatikan, apa yang membuat enak dipegang gitu. Oh ya, kertasnya lebih tebal saya gitu kan, jenis kertasnya atau warnanya atau mudah lah pakai warna ya, pakai apa, pakai tas foto. Lumayan bisa buat kipasan, ya. Diambil aja gitu. Oke, kayak gitu. Tapi saya lihat di layout tidak diimbangi konten juga sama aja. Tetapi kalau konten tapi tidak apa ya, atraktif di awal juga. Bayangin tumpukan itu fontnya TNR 12 semua, ya, nggak ada boldnya, nggak ada mana judul, mana subjudul, mana tema, mana subtema, mana konten ya sulit. Belujur aja, buat belujur itu perut gitu aja ya. Langsung kafe sama Dutro, Sleman, Jakarta, ini psikologi 3,5, 3,8, ini apa gitu kan gitu ya. Jadi harus diimbang. Jadi secara layout bagus membuat orang tertarik di awal, kemudian kontennya pun juga menarik agar ketika diambil kemudian dibaca itu ada minat. Di halaman pertama, silakan tampilkan hal yang menarik itu di halaman pertama. Nama saya nggak menarik mas, di halaman 2 jangan. Biodata namanya itu harus di halaman pertama. Oke ya. Nah, kita masuk referensi bisa dimasukkan di akhir. Nama yang bersangkutan ya. Nama yang bersangkutan, kemudian posisi atau jabatannya, ya, kemudian ya posisinya beliau bisa teman-teman lengkapi pernah bekerja sama dengan saya sebagai apa itu bisa disebutkan kalau space-nya cukup ya. Kemudian kontak yang bisa dihubungi. Kalau yang belum ada silahkan ditambahkan di sini. Bukan nepotisme bukan, tapi ini akan dihubungi ketika nanti terjadi kebimbangan gitu kan. Aduh, ini sama-sama bagusnya yang mana? Ternyata yang dihubungi SKK UGM. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Apa lagi ya? 2 halaman, tidak usah lebih, jangan kurang. Oh ya, kemudian jangan umpek-umpekan ya. Sering terjadi. Waduh, apa ya umpek-umpekan tuh? Melalui mepet itu, apa spasinya itu loh, mirip banget. Jadi mepet banget karena kita pengen cerita banyak kan, space-nya terbatas itu terus mepet itu. Sampai melipir-melipir di pinggir gitu. Ya, itu harus kita desain lah yang bagus. Nah ini kan terlepas dari warnanya ya, ini mungkin memang dibikin kayak gini ya. jadi ya mungkin temanya zebra ya. Lepas dari itu, tapi kan ini kan datar aja kan? Ya. Enggak kelihatan ya, kayak seperti ini. Fontnya kan sama, jangan dilihat namanya, apalagi fotonya. Sama ya kan? Space-nya. Menarik ya? Menarik ya? Oke, kan lebih enak yang lain bisa. Ini bisa diputarkan. Apa? Tapi itu nggak ada demografi. Misal seperti ini, kalian gimana? Jangan sebut nama. Nah, ini mepet mungkin adanya printernya itu ya wes ya. Saat ini seperti ini. Ini kan mana ya? Biasa, mana yang bisa. Wah ini kan, wah lumayan toh. Fotonya lebih besar. Nah, kita bisa lihat. Ini bukan ajang pencarian model. Nah, jadi foto memang bagus, tapi jangan itu ya menonjol. Ya, jadi standarnya 3x4 aja. Kecuali untuk menonjol. Jangan dicatat nomor HP-nya loh ya. Nah ini lumayan.
Silahkan ditukar-tukar. Buat teman-teman bisa jadi referensi. Itu bagus nih. Ini apa yang kurang? Oh, ini lumayan. Nah, ya. Tapi kontennya gimana kira-kira? Ya, kita tutup dulu. Kira-kira gimana? Nah, mungkin harusnya kita bisa kontennya dulu. Nanti dikembalikan. Ini mirip banget. Ini sebagai sarana belajar. Ini keren ya. Tinggal musik kontennya ditambah mungkin kan. Ini karena masih mahasiswa semester awal, jadi pengalamannya memang belum banyak. Tapi secara layout bagus-bagus, saya kira bagus-bagus. Saya aja nggak bisa bikin sebagus ini. Ini bagus, apalagi yang di bidang atau di pekerjaan yang itu menuntut kreativitas, ya, menuntut kreativitas kan. Seperti ini penting, misal desain atau entah itu web designer atau apapun gitu kan, ya bisa saling ditukar-tukar, ya. Ini bisa. Nah, hindari kalau misal itu bukan bahasa Inggris, hindari huruf miring ya, karena miring itu cenderung apa? Sulit dibaca, ya. Kecuali itu istilah asing. Oke, saya bawakan tuh biar jadi contoh aja. Bikin kayak gini gampang-gampang sulit. Kita gampang komen, tapi ketika kita lihat kasih apa ya, bingung. Ya, teman-teman harus sering-sering baca referensi, terus lihat ini. Bisa googling, bisa tukar-tukaran sama temennya. Ya. Nah, untuk referensi yang bagus dari mana ya? Maksudnya kalau saya nyari ingat kebanyakan yang bidang ya kreatif gitu, maksudnya web design lah apa yang ya lebih ke desainnya gitu. Nah itu kan lebih ke layoutnya. Tapi kalau yang konten tuh yang kita bahas tadi, yang memang kayak gitu ya. Kalau konten tuh kalau kita punya ya itu, jadi nggak bisa ditambah-tambah. Maksudnya kalau di luar negeri malah simple banget dulu. Iya sih, terlalu simple. Jadi ya apa-apa. Jadi kita pakai yang kontennya ini, tapi mungkin layout yang ambil. Layoutnya yang ini. Pun orang kan makanya kita nggak bisa bilang apakah yang warna bagus menurut kita itu bagus menurut yang lain sih, belum tentu juga. Ya. Tapi kan tugas kita adalah stand out biar beda dengan yang lain. Kalau yang kan ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang kurang gitu kan. Yang kurang itu misalnya yang datar aja gitu kan. Itu mau kayak apapun juga kan kurang bagus. Misal judul dengan sub kok beda, kok sama gitu kan. Itu kan ada standarnya yang enak dilihat mana yang enggak. Tapi kalau konten itu tinggal kita pilih mana yang kita yang pilih. Karena terbatas, lebih baik bingung milih yang ditampilkan yang mana daripada bingung mau nulis apa, ya. Jadi lebih baik bingung mau surat yang mana itu dilema, ya. Tapi lebih dilematis kan siapa itu lebih dilematis. Ini kan masih baru, jadi kan pengalamannya masih kosong, tapi layout bagus. Misal ini yang hijau ini kan catching kan, tapi yang terus bunder-bunder gitu kan, itu kan ini guru TK apa itu kan kita bisa melihat bacaan yang apa ya, rasa pakai rasa ya. Rata-rata aku lihat fotonya banyak yang nggak harus pas foto kayak gini. Nah ya, emang bebas ya? Kalau tidak ada ketentuan silahkan teman-teman bisa bebas, tapi saran saya kalau untuk pekerjaan yang formal silahkan tampilkan foto yang formal ya, karena kita nggak cari model ya. Jadi tampilkan yang formal, pakai batik, pakai hem, nggak masalah. Kemudian ukurannya juga jangan mendominasi ya. Saya lebih prefer kalau bisa teman-teman CV ya print berwarna fotonya ya. Kenapa? Karena kalau bisa ditempel itu sering kali karena kan diangkat bolak-balik, dibuka bolak-balik, fotonya terus hilang. Ya modal dikit lah, ngeprint agak mahal, apa ya, sekali kok. Itu kan hal sederhana, tapi kan ya itu nggak ada fotonya, itu kan juga. Oke, agama gimana ya? Kalau saya rasa sih bukan sebagai pertimbangan kualifikasi ya.
Jadi kalau misal teman mau disampaikan boleh, kalau tidak. Kalau di luar negeri sih nggak ada. KTP yang ada agamanya itu kan mungkin di Indonesia ya. Kalau di negeri mungkin nggak ada, nggak tahu. Tapi silahkan dituliskan jika itu ingin, kalau jika tidak ya sama saja. Karena agama kan bukan pertimbangan ya, bukan pertimbangan. Yang saya tahu seperti itu. Kalau namanya Muhammad siapa gitu ya nggak usah. Kecuali namanya Muhammad agamanya beda ya. Nggak bisa. Oke, dari yang teman-teman lihat coba, ada komentar nggak dari yang teman-teman lihat itu tadi? Ada yang menarik atau apa yang buat bagus, apa yang membuat kurang? Dari yang teman-teman lihat, ya silakan. Apa tadi apa taknya mungkin yang pos, ada yang apa pas, jadi dia untuk front ini, terus ada yang nggak teratur, jadi bingung mau baca yang mana dulu, kanan kiri itu pusing biasanya. Nah itu kan bisa kita lihat setelah kita print kan, dan dibaca orang lain tuh. Tapi kalau yang dibaca kita kan kita yang punya CV, kita tahu jalan pikirnya. Tapi kalau orang lain yang baca belum tahu. Nah ini gunanya kita ngeprint kemudian kita sampaikan ke orang lain. Jadi boleh berkreasi, tetapi jangan sampai justru apa membingungkan. Ada yang namanya dibawa sendiri kan? Bisa gitu. Sampai bawa ini namanya. Gitu. Ada yang seperti itu. Ya kira-kira gimana kalau kita sebagai yang baca, kira-kira ini apakah jadi positif atau tidak? Nah itu kan kita bisa belajar di sini. Ya. Untuk kayak misalnya ada skill di apa? Personal skill gitu kan, karena dia ada personal skill. Contohnya? Kayak organisasinya gitu, dia kasih semacam bar. Contohnya kayak bintang berapa gitu kan. Itu lebih enak dibaca atau yang dijelaskan? Nah, tadi kan di sana ada tulisan dikasih level. Ketika kita menuliskan skill atau kompetensi, ada baiknya ketika dikasih level. Nah, levelingnya itu kan bebas kita menyampaikannya seperti apa. Bisa pakai bar itu kan bintang 3, bintang 4 gitu kan, bintang 7 gitu kan. Ada yang misal itu poor, average gitu kan. Ada yang baik, sangat baik sekali gitu kan. Nggak ada jeleknya, terserah kita. Terserah kita. Itu kan kebanyakan di yang istilahnya programming gitu. Maksudnya mungkin ini karena kuliahnya. Oh iya, maksudnya ya mungkin saya pikir juga ada juga beberapa program mungkin bisa juga pakai gitu ya. Bisa juga, silakan. Oke, dibedain. Yang personal tadi perlu nggak ya? Maksudnya contohnya organisasi gitu. Kan kalau masa tadi jelasan organisasi kita ikut apa, pengalaman apa. Kalau di tadi saya lihat personal ini tuh kayak organisasi apa leadership gitu-gitu. Itu lebih baik yang mana sih? Itu sebenarnya kalau misal kita bikin beneran itu nggak cukup dimasukkan organization apa gitu. Tapi kalau misal masih ada space kasih aja. Kasih aja nggak apa-apa. Kalau misal itu bagus loh ya. Dan kita harus di sini lah tanggung jawab loh dengan tulisan kita. Misal kita di situ leadershipnya 5, gitu kan. Terus tadi kan masih ditanyai, dirimu bisa menilai ini dari mana buktinya? Organisasi aja nggak pernah katakanlah gitu, terus dari mana? Kita boleh menilai diri sendiri, silakan. Tapi kita harus siap dengan jawabannya. Kalau misalnya kita punya pengalaman bagus kan, ya iman kayak kisah yang kalau misalnya tidak diambilkan. Seperti itu. Atau Java masih pakai Java ya. Ada lagi yang mau itu dari situ kan kita bisa cek and recheck ya, silakan. Ada kebanyakan isinya work experience pada organization itu emang karena dia udah pernah kerja gitu atau apa ya, lebih sering kerja gitu. Maksudnya dia udah lulus bekerja di satu perusahaan lalu dia mau pindah perusahaan lain. Karena ini, oh ya saya ini semester 8, jadi habis magang biasanya di situ terus yang ditulisnya internshipnya mana dari programnya, dari Telkom, dari macam-macam seperti itu. Kalau kerja praktek mana sih? Kerja praktek bisa magang itu. Maksudnya kerja praktek tapi kalau kemarin saya kan nyari sendiri dan sebenarnya enggak ya kerja praktek tapi nggak dikasih tugas sih biasanya sama perusahaannya sih. Jadi istilahnya self learning di sana ya gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa. Nanti kan misal itu siap dengan jawabannya ketika wawancara ini kamu ngapain aja di sana? Oh ya saya di sana apa misalnya? Entah itu magangnya itu formal tugas kampus atau itu magangnya itu inisiatif kita sebenarnya ditampilkan. Intinya semua ada konsekuensi waktu ditanyain kita siap menjawab itu maksudnya. Iya. Ya, artinya ini tuh stand jualan kita. Jadi kalau misal kita punya produk ya tampilkan. Tapi kalau nggak punya ya jangan
tampilkan kan ya. Jadi bikin CV yang stand out itu bukan diajari bohong di CV-nya dan bohong enggak. Ya, bagaimana kita nulis yang paling baik, layoutnya yang paling kira-kira ya kita kan berusaha menonjol gitu kan biar mudah dicari dilihat dan sebagainya. Termasuk konten pilihannya, aduh banyak bingung milih yang mana, kita prioritasnya yang mana. Ingat setiap perusahaan bisa jadi berbeda tergantung posisinya apa. Ya, posisinya apa udah oh ya ini tampilkan ininya banyak, ini yang dikurangi di tempat lain mungkin posisi yang lain bisa gitu dibalik dan sebagainya. Nah itu selera kita, ya, cita rasanya kita sendiri. Yang penting jangan karena banyak pengalaman terus lebih dari 2. Ya nggak masalah sih nggak ada terus wah ini kok banyak halaman terus habis itu nggak usah dipakai itu ya nggak ada. Tapi kan itu untuk mempermudah apa ngecek aja sebenarnya. Dan meminimalkan apa hal-hal yang tidak penting. Coba kalau teman-teman diminta silakan buat CV harus 5 halaman. Isinya pasti dikasih gitu kan. Dikasih timetable hari Senin sampai kapan apa ayo biar penuh gitu kan. Nah ya, kenapa 2 itu bukan karena apa-apa, tapi biar teman-teman fokus ya apa yang harus ditampilkan, mana yang kira-kira tidak perlu di. Oke, ya. Mungkin mau tanya tentang personal statement di CV. Nah kalau yang pernah saya buat dan saya tahu itu kan kita kayak statement pribadi tapi nggak mensubjekkan diri. Nah ini di contoh yang di sini itu ada yang mensubjekkan diri, maksudnya dengan ada kata yang saya seorang apa terus pakai kata saya. Nah itu sebenarnya yang bagus itu pakai kayak gitu atau enggak? Semuanya bagus, nggak ada tentuannya. Nggak pakai itu pun juga nggak masalah. Nggak pakai itu pun juga nggak masalah. Karena beberapa CV kan pakai itu, beberapa yang lain enggak. Karena ini mereka lihatnya dari internet kan, dilihat itu. Jadi nggak harus seperti itu. Langsung mau nama pun kalau misal kita ke bawahnya itu banyak, nggak usah kita pakai statement macam-macam. Lihat ini nggak usah di statement. Oh ini orangnya berkualitas kan gitu. Ya. Tapi kalau misal ada space teman-teman mau tulis ya silahkan nggak apa-apa. Mau pakai subjeknya saya, mau pakai bintang di langit berwarna merah. Tapi itu menunjukkan sekarang itu sih mau puitis ya sebaiknya jangan. Jadi silakan tulis enggak atau enggak jangan. Tapi ketika teman-teman isinya sudah banyak, tidak ada space untuk itu ya nggak usah dipaksakan untuk tambah-tambah. Karena dari pengalaman itu sebenarnya kan statement semua. Memang nggak usah bilang bekerja keras, orang yang decision makingnya kemungkinan mau bahasa di situ, presentasinya aja banyak loh, ada publikasi, ada organisasi, berarti dia sebenarnya kerjasamanya bagus, hard work, analitis, dan sebagainya bisa terbaca dari situ. Ya, yang lain yang belum dengar suaranya saya, ya harus dengar suaranya. Ya. Kan rata-rata pula komputer skillnya tinggi-tinggi kan levelnya. Takutnya itu pas diwawancara tanya komputer skillmu tinggi, buktinya apa? Dikasihkan buktinya. Tapi untuk perusahaan ini kayaknya masih levelnya rendah. Sebetulnya perlu kasih tinggi-tinggi atau ya, perlu itu kan, kasih level gimana ya? Nah itu kan kita menilai diri. Kalau terus habis pas wawancara perusahaan nilainya itu biasa saja ya nggak apa-apa. Ini kan namanya kita menilai diri. Tapi ketika kita ditanya kenapa kok kamu bisa menilai dirinya tinggi, kenapa? Ya kita bisa jawab sebagian besar urusan diri saya belum bisa ini. Kemudian dari pengalaman saya pernah kerja menggunakan ini beberapa kali, dosen kok memanfaatkan mengajak saya untuk menggunakan ini, kemudian dan sebagainya. Itu kan bisa menunjukkan. Tapi kalau pada akhirnya perusahaan itu biasa aja di sini, ya nggak apa-apa. Karena perusahaan biasanya gitu bisa biasa wawancara gitu ini bisa aja. Terus kita gitu ya Pak, maaf ya Pak ya udah. Nggak usah. Artinya itu adalah self rating. Kita tuh menilai diri kita sendiri. Nah, tapi kan nilainya saya tadi sudah bilang kita bertanggung jawab terhadap nilai kita. Kok kamu bisa bilang dirinya tinggi kenapa? Ya toh? Kok rendah kenapa? Kok rendah ya nggak usah disebutkan. Minus gitu. Sebelah ini ambangnya. Maksudnya apa ya? Tidak bisa seperti itu. Jadi nggak apa-apa pendapat orang lain. Yang penting kita punya pendapat seperti itu. Kemudian buktinya apa? Kalau punya sertifikatnya bagus, ya.
Ya, tapi banyak hal itu nggak ada sertifikat pengalaman dan sebagainya kita bisa sampaikan. Ya. Mas kalau mau ini kan kemudian saya udah bawa CV, kalau mau dinilai boleh nggak? Dia, oh di kasih saya? Iya. Sekarang? Boleh nggak apa-apa. Ini saya ambil ya. Sebenarnya 1 tahun lalu, 9 tahun udah pernah ikut, tapi dalam kondisi maksudnya masih banyak tugas gitu kan, terus juga belum bawa CV sendiri gitu. Terus mencoba udah buat, ya pengen tahu gimana. Ya boleh. Jadi di tangan di kelas boleh ya? Iya. Oh buat saya sendiri? Enggak, ya udah nggak apa-apa. Ya di kelas kan, motor saya bawa pulang. Iya, kayak itu. Kita nggak ada yang ketiga ya? Nomor HP aman ya, nomor HP. Nah, nah, coba dimulai, diputer ini. Biar teman-temannya kira-kira ini. Nggak apa-apa toh? Nanti saya terakhir. Nah, ini terakhir ya, sambil lihat teman-teman harus update CV. Kalau saya itu di CV saya tak tulis di sini updated Mei 2016. Saya tulis gitu. Emang harus itu masuk ada yang menurut saya udah sendiri aja. Berubah nggak dari bulan sebelumnya? Enggak, tulis aja. Silakan, tapi nggak tulis sudah nggak apa. Yang penting itu update. Aduh saya besok tuh pelatihan, gitu kan. Ini dipakainya akhir bulan, ya udah nunggu dulu. Besok setelah pelatihan baru ditambah. Tapi kalau wah akhir tahun saya akan ke ini, dipakainya bulan ini ya jangan. Insya Allah 2020 jangan ya. Artinya yang sudah dilewati, yang sudah tapi update. Lihatnya nggak usah lama-lama, sekilas saja, sekilas saja. Nanti kalau nomor HP, rumah dan sebagainya nanti aja. Sudah ditanya di sini ya. Oke. Ini update. Ini yang sering ada mau tanya. Oh, itu betul. Ya, motivation letter sama letter of reference itu penting atau enggak? itu beda dengan CV. Oh, baik. Iya. Tapi itu nanti tergantung perusahaannya meminta atau enggak. Tapi biasanya meminta ya, terutama untuk yang akademik, S2, beasiswa itu biasanya pakai. Tapi itu beda dengan CV loh ya, jangan dicampur. Oke. Jadi kok CV kok isinya itu bukan, ya bukan, beda. Atau CV biar ngirit baliknya, baliknya itu letter of motivation ya, itu bukan. Nah ini yang sering sekali terjadi adalah nggak update. Kenapa nggak update? Yang bikinnya karena H-1 submit. Ya, nah itu jadi iman, saya yakin pasti sekali banyak hal ya atau pengalaman kompetensi yang teman-teman kelupaan. Ya, gitu. Jadi silahkan mulai dari sekarang. Wah lulusnya masih tahun depan nggak apa-apa. Lulusnya belum tahu kapan ya nggak apa-apa. Lulusnya besok bulan ini ya nggak apa-apa. Tapi dibikin sekarang, jangan dibikin H-1 ya, kayak Candi Prambanan gitu. Jangan ya. Jadi update, ada pelatihan baru, update. Baksos kegiatan sosial sambil nunggu yudisium, sambil nunggu wisuda gitu kan. Bakti sosialnya kok ternyata keren. Ada mahasiswa Malaysia, ada mahasiswa Singapura. Ternyata judulnya baksos itu internasional gitu kan. Karena yang itu, nah itu keren juga nih. Kita masukkan. Itu yang namanya update. Ya, update. Jadi jangan status Facebook aja yang update. CV itu harus update. Cara seperti ini. Nah, ini kan seringkali seperti ini ya. Ini nggak harus seperti ini. Ya sekali lagi tidak harus seperti ini. Ayo agak cepat aja biar yang lainnya juga baca. Nggak usah detail-detail, awas sekilas saja. Nah, ini kan yang sering ini yang tadi saya bilang jujur aja itu loh. Ini kan bisa teman-teman lihat. Suruh lurus saja, fontnya sama, cuma beda bold aja nggak signifikan. Kita nggak tahu datanya yang mana, experience-nya nggak mana. Kalau ini kan kelihatan. Nah, meskipun ya masih lu ada gini-gininya, saya nggak suka ya udah nggak usah itu. Tapi secara layout-nya, ya secara ininya kelihatan. Oh ya, kalau misal langsung dilihat education ini lulusan mana sih? Tahu rujukannya. Nah kalau ini lulusan mana? Cek, koreksi. Ya kan biasanya gini, suka cari. Ini lulusan Oxford, langsung sini Oxford. Ternyata Oxford pun namanya kan. Karena orang tuanya pas kuliah di sana gitu kan. Ya. Tapi seperti itu teman-teman. Jadi dikasih layoutnya itu karena
kita nggak tahu yang seleksi itu kan merujuk pertamanya apa, merujuk IPK-nya kah, merujuk pertama lulusannya, nggak tahu. Ya, mungkin kan kurang mungkin dulu, walau nggak tahu ya. Nah, atau mungkin mau cari yang pengalaman kerja dulu, kita bisa. Ya, magang banyak banget loh, ini banyak magangnya. Ya, jadi kan kelihatan kayak gitu. Nah, seperti ini juga. Abaikan fotonya. Ya, abaikan fotonya. Kalau saran saya memang fotonya mending formal aja. Ya, formal aja. Boleh duduk, berdiri itu bebas, tapi formal aja. Mau pakai jas silahkan. Ya. Blazer silahkan. Yang penting yang putra nggak usah pakai jilbab. Yang pertama. Nah, ini kan pakai rating ya. Nah kan kalau mau dibikin engaging seperti ini, kalau nggak pernah lihat referensi, nggak kepikiran gimana gitu. Daripada bikin kolom terus dicetak itu, menarik yang mana gitu. Lah ini hanya referensi saja. Yang pasti jadi beda itu bagus, nggak apa-apa. Ya, tapi bedanya itu yang positif. Ya, wah jadi beda. Saya tuh desa itu pakai kertas, diremes-remes, pinggirnya dibakar-bakar, digosong-gosong, taburi minyak, masukkan amplop. Jadi ketika nunggu itu, minyak ini kan, langsung wah ini sumbernya ya, dibuang. Oke, nah, oke, nah, setelah ini yang belum punya CV, udah, ya. Setelah ini yang belum punya CV silahkan langsung dibuat. Yang sudah punya di update, ya. Yang sudah update apa ya? Dibikin lagi ya, dirusak lagi ya kan. Oke, ini bagus ya. Kalau secara sekilas misalnya gini, bagus ya. Ya, bagus ya. Bagus. Tuh, ya. Belum lihat isinya. Apa sih hijau-hijau? Besok ada bintang-bintang. Nah, kayak gini. Personal information, personal kualifikasi, kemudian experience, tambah evidence, ada buktinya, nggak apa-apa. Terus, kemudian ini kan banyak, penuh kan, sampai hampir nggak cukup. Nah ini harus pintar-pintar kita men-arrange. Oke, sebelum saya minta sana, ya teman-teman yang tadi lihat ada komentar nggak? Ada bantuan nggak? Atau membantu? Tahun organisasinya ya? Ya. Ada range-nya langsung 2013, 2015, jadi kurang tahu kapan masuk, berapa lama di sana, untuk jabatannya itu pada periode kapan, seperti itu. Oke, ya itu bisa dimasukkan. Kalau misalnya tempatnya masih cukup, oke, bagus. Berarti yang lain silakan. Masih ada tulisan kurikulum vitae. Masih ada tulisan kurikulum vitae ya. Oke. Ya, bisa. Dan kalaupun ada tanggung ya, kecil enggak, besar ya enggak, space-nya juga. Ya, tapi karena banyak banget. Tapi ini udah bagus stand up. Oh, isinya banyak. Stand up-nya isinya banyak. Bagus. Yang lain? Ya tadi baca. Ayo. Belajar. Coba teman-teman jadi pihak yang nyeleksi ya. Yuk, silakan. Kalau saya cuma beri saran dulu. Isinya udah bagus, mungkin ya dipilih lagi biar Bapak ini ngomong jaraknya biar nggak terlalu dekat. Sama kalau saya sih kalau desain itu ya mungkin saran ganti font aja yang agak minimalis. Sama ya apa ya? Avant-garde apa gitu lah. Yang minimalis gitu. Ini fontnya apa? Eka dan Eko. Eka. Apa Eka? Calibri aja gitu. Yang minimal sama subjudul mungkin digedein nggak cuma di bold tapi digedein biar jadi kelihatan udah kayak gitu. Oke, ya, good, bagus ya. Jadi biar ini ya kelihatan ya. Dan nomor ya belum. Yang lain. Dari yang putri. Retno, Dewi, Tika, itu. Ya. Mau tanya bentar, terus kan kayak pemilihannya kan kalau kita buat TV kan harus yang formal. Terus bagaimana tips-tipsnya buat di layoutnya itu tetap formal tapi menarik? Formal menarik. Kalau kayak gini kira-kira formal nggak? Formal. Menarik nggak? Tapi kan tadi kalau yang jelas
ada bulu-bulunya. Itu nanti kita lihat gini, wah ini mau sebebas apa kita dunia ini. Nah kalau misal untuk perusahaan-perusahaan yang misal kita apply itu perusahaan yang jurusan kita itu bukan yang seni-seni gitu, silahkan dibikin formal. Ya, tapi kalau misal bayangan kita ini untuk desainer, untuk entertainment, kemudian untuk social worker yang lebih yang lebih kreatif, nah ini silahkan ditonjolkan. Nah kita nilai sendiri. Pastikan setelah itu di print, jangan sampai lipat tapi ternyata malah sudah dibaca dan begini. Kalau diputar-putar ini nggak ada. Seperti itu. Ya kita nilai sendiri. Tidak ada sih seperti apa. Nah, dan biar tahunya gimana, penting juga bagi kita untuk bertanya kepada misal angkatan untuk bagaimana tanya, nah itu CV-nya kayak apa, kita bisa bukan mencontoh, bukan apalagi plot jangan, tapi sebagai referensi. Oh ya, seperti itu, apa informasi-informasi penting yang dibutuhkan, bukan seperti itu. Jadi kita boleh menambah beberapa hal, banyak hal yang menarik, tapi jangan lupakan info-info yang justru itu substansinya gitu. Misal tadi menarik tapi kok tempat tanggal lahir nggak ada, alamat nggak ada, terus maka saya ngekos mas nggak, saya di masjid mas nggak punya alamat. Itu kan harusnya kita beri, artinya kita boleh pengalaman macam-macam, tetapi hal-hal yang substansial jangan sampai dilupakan. Ada lagi yang mau, kalau saya rasa sih bagus ya. Mungkin nah ini adalah kebingungan Mbak Eka untuk menulis mana yang penting. Lebih baik bingung mengurangi daripada bingung nulis apa. Nah, misal kayak gini, organisasi. Misal member. Kalau misal kita sudah pernah jadi head, sekretaris, membernya buat apa? Ya, lebih baik dihapus dulu. Ingat space-nya. Ya, ingat space-nya. Gitu. Kecuali kalau di situ nggak pernah jadi head member ya nggak apa-apa. Tapi di sini udah ada ketua, kan? Ingat space-nya. Kecuali misal daftar riwayat hidup 6 halaman 7 halaman itu jelas ya semuanya dimasukkan. Ini saran saja sih, mau ganti nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Tapi biar lebih enak aja dilihatnya. Kemudian kalau saya pribadi prefer demografi itu lebih menonjol dari yang lain karena lebih mudah untuk dilihat. Kalau saya pribadi. Kemudian space-nya juga. Fontnya ini ini kan sama dengan ini sama kan? Ukuran size-nya? Ya, ini kan lebih besar. Ini dengan yang ini dikasih jarak. Tema ini dengan tema ini diberi jarak. Itu yang namanya layout. Penempatan itu kan di sini. Fungsinya apa? Fungsinya dari mempermudah untuk yang seleksi itu sebagai rujukan. Lihat mana? Ya, jadi ada space. Kemudian ini juga ada jaraknya misalnya. Jadi nggak umpuk-umpukan gitu, bisa dilihat. Nama mungkin bisa lebih besar dari yang lain. Nah, ini bagus, namanya sudah tidak font kecil loh, besar. Nah, bagus kan tujuannya untuk agar terlihat, tapi juga diimbangi yang lain. Saya rasa sih itu. Kemudian komputer ini yang mana yang kira-kira bisa dihilangkan. Ya. Soal member ini kan bisa. Dan sekretaris mana yang lebih menonjol. Misal di situ ada gerakan teknik mengajar sama kurban Idul Adha. Kira-kira kalau untuk pekerjaan yang mana? Oh Idul Adha, ya. Jadi pekerjaan daftarnya marbot ya gitu kan. Ya, ini tergantung kita kok, nggak masalah. Tapi lebih baik teman-teman bingung ngurangi yang mana daripada teman-teman bingung mau nulis apa. Ya, seperti itu. Caranya adalah kayak gini, tulis aja semua. Nanti kita bisa review aja. Kemudian course and workshop ini akan ditulis macam asisten experience, tulis kontes nyanyi, ya, kontes experience apa maksudnya? Ada GT juga, PKN GT, PKN GT kan? Iya. Apa ya kontes experience? Idol, Rising Star, pengalaman. Ya gitu, cari. Nah, ada tanda tangannya. Sudah. Tepuk tangan untuk Eka ya, saudaranya Eka. Nah, bagus. Sekali lagi teman-teman ada 2 jenis CV ya, CV yang untuk kita melamar kerja dan CV untuk pegangan kita. Kalau CV untuk melamar kerja bikin sepadat mungkin tapi sekaya mungkin. Memancing pertanyaan nggak apa-apa. Ya, bisa ada riset kolaborasi dengan Harvard University, gitu kan?
Tapi nggak usah dijelaskan di situ risetnya tentang apa, karena itu akan mati pertanyaan. Nggak usah dijelaskan. Tapi kalau misalnya kita bikin daftar riwayat hidup, misal untuk kita sebagai profesional, saya diundang kemana gitu kan, saya CV-nya bukan CV yang 1 atau 2 halaman, tapi CV yang full, penghargaan, publikasi, penghargaan tidak ada, publikasi macam-macam, saya tulis sedetail. Nah, kemudian ada 2 lagi formatnya, format yang misal itu diminta oleh perusahaan yang sudah ditentukan, sama yang kita buat sendiri. Kalau yang sudah ditentukan, saran saya sebaiknya teman-teman pakai yang itu, gak usah wah biar stand out kan, yang lain sudah ada format, saya bikin sendiri aja. Nah itu stand out sih, tapi kurang tepat ya. Wah biar stand out kan mas, yang lainnya bikinnya pakai format yang diminta, saya bikin beda ya, jangan ya. Tapi kalau misal bikin sendiri, nah itulah teman-teman bisa berkreasi. Ingat itu standnya teman-teman untuk jualan. Apa yang perlunya silahkan ditampilkan, apa yang tidak punya jangan ya. Karena semenarik-menariknya adalah batasnya adalah itu real atau tidak. Jadi kalau misal tidak, ya jangan dimasukkan. Bisa jadi, wah CV-nya bagus, keren gitu kan, lolos, tapi nanti pasti kena batunya juga waktu bisa wawancara dan diskusi dan sebagainya. Karena itu akan berpengaruh. Oke, kemudian ada layout, ada konten. Layout harus bagus, kontennya pun juga harus mendukung. Layout saja tanpa konten ini ya mungkin tertarik, first impression-nya bagus, tapi setelah diisi, biasa, gitu kan? Atau kontennya bagus, tapi tanpa layout yang mumpuni, kertas bekas, ya, printernya garis-garis, gitu kan? Belang-belang ya. Nah, itu juga akan mengurangi efektivitas CV kita. Nah, setelah semua itu kita tingkatkan, tidak ada jaminan kalau misal itu akan langsung lolos saja. Tetapi saya yakin itu akan meningkatkan peluang CV teman-teman diambil, dibaca dan dipertimbangkan. Saya yakin, saya bisa menjamin itu. Tapi apakah setelah dipertimbangkan lolos atau tidak, belum tentu. Tetapi peluang teman-teman CV-nya dipertimbangkan, diambil, dibaca, dipegang, diraba, dijilat, diselipin, itu akan lebih besar. Jadi tugasnya kita, kita namanya juga usaha. Mas, teman saya bikin CV biar saya juga lolos, ya nggak apa-apa. Teman saya bikin CV-nya aneh-aneh loh, pakai bunga, ya, dikasih amplop isinya uang, nggak lolos juga ya. Ya karena ya tidak hanya layout saja, tapi juga ada konten dan juga ada doa orang tua di situ kan. Jadi kan ada kemudahan-kemudahan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akhirkan? Ya? Kalau sudah, karena ini barang nyata, karena ini skill yang terlihat, ada buktinya, maka setelah pelatihan ini tidak akan jadi manfaat kalau teman-teman hanya pulang kemudian oh gitu ya sudah berubah ya, bulan depan lupa. Tapi kalau bisa ada waktu nanti malam silahkan di sela-sela baca jurnal gitu kan, praktikum, laporan gitu kan ya. Nah silahkan teman-teman sempatkan diri lu bangun membuat CV, susun CV sedetail mungkin, sebanyak mungkin ya, sebaik mungkin. Nanti kalau misal ada kesempatan untuk apply, baru dicek, dikurangi dan sebagainya. Kemudian ketika ada kegiatan entah itu besar atau kecil, pastikan diupdate. Langsung lolos PKM update, ada diskusi ini update, ada seminar update, ada semua diupdate. Nanti lebih baik kita bingung untuk mengurangi daripada bingung untuk apa lagi. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Sampai begitu. Sudah ada yang ditanyakan? Sudah ya? Tadi sudah tak kembalikan? Sudah ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga membantu, semoga bermanfaat dan bisa sebagai sembarang teman-teman mencapai cita-citanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa Mas Sobek. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada acara sampai sore hari ini. Dan bagi yang belum absen, nanti silakan absen dulu ya. Ini hubungannya dengan laporan kita ke pusat. Dan apabila belum daftar, nggak masalah, absen aja. Nah,
Satu informasi, setelah kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang akan kita selenggarakan. Itu tanggal 23 Mei di sini ada diskusi bagaimana kita membuat parafrase. Jadi kalau kita mengambil pendapat orang lain, saya dalam mengutip, kita mengambil dua pendapat yang sama, kita jadikan satu, bagaimana membuatnya itu ada tekniknya nanti dalam how to make a paraphrase dengan narasumber Dr. Sunung Wibirama, staf pengajar Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Kemudian hari Jumat tanggal 27 Mei ada juga diskusi bagaimana kita mereview literatur. Nah, nanti silakan buat teman-teman tertarik ikut datang aja hari Senin dan Jumat tanggal 23 dan 27 Mei. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya dari jam 2 ya, siang tadi sampai sore ini. Semoga bermanfaat apa yang diberikan oleh narasumber kita pada saat hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas ada kekurangan dalam pelayanan dan kelebihan buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.